320, Pembeli Rahasia. Setelah menyingkirkan yang lain, Han Xiao berjalan ke kamar sendirian dan menghela napas dalam-dalam. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyendiri dengan langkah pertama memasuki galaksi selesai. Ada banyak peluang di alam semesta dan banyak rencana untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya, jadi dia perlu memutuskan satu jalan yang harus diambil. Pertama, ia berada di galaksi Garton dari klaster bintang Colton, dan dengan kekuatannya, area ini berbahaya tetapi tepat baginya untuk tumbuh. Sebagai LV-70 mekanik, Grade C Super, ia dianggap berada di tingkat menengah super di Colton Star Cluster. Alam semesta terbagi menjadi banyak Starfield, dan Colton Star Cluster milik Starfield at Sateret Star Ring. Sateret Star Ring terletak di tepi alam semesta yang terlihat dan dianggap pedesaan. Namanya berasal dari strukturnya. Starfield ini seperti cincin bintang yang pecah dan hancur, setiap klaster bintang menjadi bagian dari cincin ini. Di jantung Sateret Star Ring adalah tempat yang berbahaya dengan sekelompok lubang cacing yang sangat besar, tempat limbah alam semesta dibuang dari berbagai Starfield, mengambang di daerah itu dan membentuk tempat pembuangan sampah. Karena itu, kelompok pemulung sangat aktif di Sateret Star Ring. Ada cukup banyak pekerjaan yang tidak biasa di galaksi, seperti bajak laut galaksi, pemulung, tentara bayaran, penjelajah koloni, dan sebagainya. Sateret Star Ring tidak memiliki otoritas penguasa tunggal, hanya Star Clusters yang tersebar dan peradaban galaksi, jadi ada banyak area dengan tingkat hukum dan ketertiban yang mengkhawatirkan. Sateret Star Ring semestinya diperintah oleh Wesenling, tetapi peradaban ini hanya memiliki utusan mereka yang tinggal di kantor-kantor lokal dan hampir tidak mengelola daerah itu. Wesenling adalah nama resmi peradaban universal, Federasi Cahaya. Semakin besar area, semakin berbahaya. Han Xiao mengingat banyak peluang, tetapi menurut situasi saat ini, keputusan terbaik adalah tetap di klaster bintang Colton dan tumbuh terlebih dahulu. Itu masih versi 1.0, dan dia tidak terlalu akrab dengan alur cerita di galaksi karena para pemain di tahap ini belum memasukinya di kehidupan sebelumnya. Namun, beberapa misi besar kemungkinan masih sama. Langkah pertama adalah mendapatkan sumber informasi. Juberli Hub kacau, dan ada banyak agen dari berbagai organisasi di sini. Aku dapat mencoba untuk melekat pada suatu organisasi dan mendapatkan kecerdasan awal, pikir Han Xiao. Selama dia bisa mendapatkan beberapa informasi, dia akan dapat mengetahui misi jalan cerita besar mana yang cocok untuknya. Target paling penting adalah menjadi lebih kuat. Dia tidak dibatasi oleh versi dan selalu di depan para pemain, jadi dia harus mempertahankan keunggulan ini di dunia ini penuh dengan bahaya. Rasanya seperti menaiki perahu melawan arus, jika dia tidak maju, dia akan mundur. Untuk saat ini, kelas utama Han Xiao terjebak pada misi peningkatan kelas. Dia harus terlebih dahulu menemukan subkelas, naik level ke LV-80, mendapatkan poin atribut yang cukup, dan meningkatkan IN-nya menjadi lebih dari 400. Dia tidak ingin menganggap enteng ini. Semakin banyak pengalaman akan diperlukan untuk naik level, jadi dia ingin menemukan subkelas yang berharga dan langka. Dari apa yang dia dapatkan selama Liga Pro, jumlah pengalaman yang dia miliki di antarmuka adalah sekitar 2.700.000.000, yang akan bertahan selama beberapa waktu tanpa harus khawatir tentang biaya pengalaman. Jumlah sumber daya dan peralatan yang ia kumpulkan memiliki nilai ribuan enas, dan nilai spesifik tergantung pada permintaan pembeli dan nilai mesin yang berfluktuasi, yang tidak dapat ditentukan sebelum kesepakatan. Persyaratan peningkatan kelas lainnya adalah memiliki 5 pengetahuan kemajuan kelas mekanik. Di alam semesta, ada relatif lebih banyak cara untuk mendapatkan pengetahuan super. Meskipun pengetahuan tingkat sangat tinggi dikendalikan, pengetahuan peningkatan kelas tidak sulit didapat. Beberapa kelompok dan organisasi keuangan bahkan menjual pengetahuan peningkatan kelas, yang berarti bahwa dia bisa mendapatkannya selama dia membayar uang. Selama dia punya cukup uang, dia bahkan bisa membeli semua pengetahuan kemajuan kelas. Dan dalam hal menghasilkan uang, bukan berarti Han Xiao membual, dia benar-benar tidak buruk dalam hal itu. Pemain setara dengan kerja, aku bisa mendapatkan enas melalui mereka secara tidak langsung, dan mereka juga dapat memberikan bantuan kepada aku. Jika aku membuat mereka tentara bayaran, aku bisa mendapatkan bayaran saat mereka melakukan misi. Namun, untuk menghasilkan banyak uang, yang terbaik adalah menjual barang langka, seperti menambang untuk beberapa mineral berharga, atau mendapatkan hadiah dari beberapa orang tua misi yang diinginkan. Keberadaan pemain adalah keuntungannya, dan mereka bisa sangat membantu jika dia melakukan hal-hal dengan cara yang benar, itulah sebabnya dia memilih untuk membawa serta para pemain. Tumbuh dan naik level adalah target inti, tetapi Han Xiao juga memiliki target lain, yaitu mencoba menyelesaikan bencana mutasi di planet Aquamarine versi 2.0 terlebih dahulu. Dalam versi 2.0, banyak planet di Sateret Star Ring menemui bencana mutasi, dan asal-usul semua itu adalah organisasi jahat klaster bintang Colton, Darkstar.
Planet pemula di bidang bintang lain akan memiliki alur cerita yang berbeda. Darkstar adalah pemberontakan dari peradaban Godoran, dan Han Xiao sangat akrab dengan sejarahnya. Asal-usul Darkstar kebanyakan berasal dari diskriminasi dari kepercayaan darah murni Godora. Banyak anggota Darkstar adalah Godoran Bibrida, didiskriminasi karena garis keturunan mereka, yang menyebabkan pola pikir ekstrim mereka, ingin menggulingkan pemerintah Godora. Mereka percaya bahwa peraturan Godora rusak dan bahwa mereka adalah Godora baru di era baru. Setiap peradaban memiliki pola pikir dan tradisi mereka sendiri, dan tidak ada bukti absolut bahwa inklusi adalah pilihan yang lebih maju. Semua peradaban memiliki kualitas unik mereka. Untuk menghormati tradisi dan kebiasaan peradaban lain, berkompromi satu sama lain selama kontak namun tidak sepenuhnya menerimanya, adalah norma komunikasi antara spesies di alam semesta. Tentu saja, pada tahap awal penjelajahan alam semesta, kasus-kasus konflik tanpa kompromi antara peradaban yang terjadi, karena perbedaan keyakinan, kebiasaan, dan karakteristik mereka yang tidak dapat didamaikan, bukanlah yang paling langka. Seperti ras manusia dan spesies yang memakan manusia, hampir tidak ada kemungkinan spesies ini berkomunikasi satu sama lain, tetapi peradaban ekstrim ini hanya menderita dalam kemajuan, dan ketika peradaban super menanamkan hukum dan peraturan mereka, bahkan spesies ini memiliki untuk menerima keberadaan satu sama lain. Godora berasal dari sihir. Sebelum mereka bersentuhan dengan galaksi, semua Godoran adalah darah murni, hanya setelah mereka kawin dengan spesies cerdas lainnya muncullah Godoran Bibrida. Jadi, kepercayaan darah murni mulai menyebar, menekankan pentingnya tradisi mereka. Mereka yang berwibawa semuanya adalah darah murni, oleh karena itu, darah murni dan Bibrida mulai menyaksikan perbedaan kelas baru. Seiring Godora tumbuh, semakin banyak Bibrida lahir, dan talenta keturunan Godoran secara bertahap diencarkan. Dengan demikian, mereka lebih penting dalam kepercayaan darah murni. Yang ekstrim dari orang percaya darah murni bahkan tidak menganggap Bibrida sebagai ras yang sama. Konflik menjadi semakin intens, dan akhirnya, Darkstar lahir, bertindak melawan Godora di hampir setiap aspek dengan gaya ekstrim dan jahat dalam melakukan sesuatu. Untuk menyelesaikan bencana mutasi, aku harus mulai dengan peradaban Godoran. Virus mutasi memiliki latensi yang sangat kuat. Dalam kehidupan sebelumnya, itu hanya dianggap serius setelah bencana benar-benar meledak, sehingga yang bisa dia lakukan untuk saat ini hanyalah persiapan untuk masa depan. Dua target ini adalah poin utama untuk tahap saat ini. Merenungkan rincian rencana, menyalakan komunikator, melihat-lihat saluran antar bintang, dan fokus pada informasi mengenai situasi dan lingkungan Colton Star Cluster saat ini. Pada saat ini, pengumuman dibuat dari siaran. Semuanya, tolong kembali ke kamarmu. Kapal akan mempercepat dan memasuki terowongan lompat cahaya. Turbulensi mungkin dialami. Jika kamu menderita pusing, jangan panik, ini reaksi normal. Petik 2. Suara langkah cepat terdengar di luar pintu. Semua penumpang kembali ke kamar mereka, termasuk Kerlot dan para pemain. Sabuk pengaman hitam keluar dari dinding. Langkah-langkah keamanan seperti kabin pelindung terlalu banyak untuk diharapkan dengan agen perjalanan kelas rendah seperti itu. Setelah memasang sabuk pengaman, pintu kamar terkunci secara otomatis. Raungan keras datang dari dalam pesawat ruang angkasa, dan dinding dan lantai logam bergetar. Tepat setelah itu, sebuah kekuatan datang dari atas dan menekan semua orang dengan kuat ke kursi mereka. Ini adalah kekuatan reaksi bahkan setelah dilemahkan berkali-kali oleh berbagai perangkat. Southhorn Star menembakkan nyala api dan melesat cepat. Aliran cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan di luar jendela, seperti memasuki terowongan cahaya. Bersenandung. Ketika kekuatan menekan mencapai puncaknya, Southhorn Star melintas dan berubah menjadi aliran cahaya. Mesin beroperasi pada kapasitas penuhnya. Setelah memasuki terowongan, gaya reaksi dengan cepat melemah karena perangkat stabilisasi internal. Perhentian berikutnya, Garton Galaxy Star Zone 5. Waktu perjalanan, 3 hari. Selamat menikmati perjalanan kamu. Petik 2. Dalam 3 hari itu, Han Xiao tidak menonjolkan diri di kapal sedangkan para pemainnya agak ramah. Mereka memulai percakapan dengan penumpang lain dan meminta untuk membantu mereka dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya para penumpang ini melihat manusia yang begitu hangat, dan mereka menyadari para pemain memiliki pengetahuan yang sangat terbatas setelah bercakap-cakap dan menganggap mereka sebagai penduduk asli. Kerlot sedang minum dutu liar ketika seorang manusia bibrida dengan telinga tajam dan wajah kurus berjalan di sampingnya, melemparkan koin emas, menandakan bahwa cangkir ini ada padanya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu naik dari planet Aquamarin benar planet kelas rendah itu hanyalah peradaban kelas rendah, dan orang-orang yang kamu bawa ke kapal semuanya adalah penduduk asli, bukan?" Petik 2. Apa hubungannya dengan kamu? Kerlot memandangnya ke samping. Hehe, apakah kamu tertarik dalam suatu kesepakatan? Nama aku Cesoli. Aku melakukan ini. Orang ini mengenakan sarung tangan. Dia diam-diam mengangkat celah dan menunjukkan tato di punggung tangannya, seekor burung yang terbungkus rantai.
Itu adalah label untuk organisasi perdagangan perbudakan, salah satu dari banyak bisnis pemulung. Kerlot melambai tidak sabar dan berkata, F. Chekhov. Aku tidak ingin membuang waktu aku dengan kamu. Petik 2. Pesawat ruang angkasa publik agak kacau dengan cukup banyak organisasi abu-abu tersembunyi mencari pengisap. Karena itu, orang-orang yang punya pilihan semua meremehkan bepergian dengan agen perjalanan galaksi. Kerlot sangat tidak suka berhubungan dengan pemulung, itu merusak suasana hatinya sehingga ia bahkan kehilangan minat pada gelembung bintang biru gelap favoritnya. Jangan terlalu cepat menolak. Aku bisa melihat semua penduduk asli yang kamu bawa adalah supers, jadi harganya akan cukup bagus. Pertimbangkan itu, oke. Petik 2. Pada saat ini, suara dingin Han Xiao muncul dari belakang keduanya. Aku pikir sudah waktunya bagi kamu untuk pergi. Kesoli menoleh dan melihat Han Xiao berdiri di belakang tanpa ekspresi. Dia tersenyum tanpa peduli, mengabaikan Han Xiao, dan memberi sedikit hormat pada Kerlot sebelum pergi. Kesoli berbaur dengan kerumunan dan mulai mengobrol dengan orang lain lagi. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan kesepakatan yang gagal kali ini. Pedagang budak, Han Xiao mengerutkan kening saat dia melihat punggung Kesoli. Aku mungkin kekurangan uang, tetapi aku memiliki integritas. Kerlot mendengus, menghabiskan minumannya, dan berkata setelah jeda, ada ratusan dan ribuan organisasi pemulung di Sateret Star Ring yang dikenali oleh tato mereka. Beberapa pemulung juga melakukan bisnis teduh lainnya, seperti perampokan, penculikan, dan pemerasan. Bahwa Kesoli adalah perantara untuk perdagangan budak, yang bertugas mencari target. Dia termasuk dalam kelompok pemulung, Bonelesberg, sebuah kelompok kriminal tangguh yang dicari oleh banyak peradaban galaksi di Godora. Perdagangan budak menghususkan diri dalam menangkap spesies langka dan supers, menjualnya kepada pelanggan dengan tuntutan untuk melihat atau bertarung dengan binatang buas. Makan malam sangat umum di alam semesta tetapi jauh lebih jarang daripada orang normal. Di mata orang-orang di galaksi, supers dianggap sebagai pejuang terlatih atau jenius berbakat. Supers memiliki posisi lebih tinggi, dan beberapa orang normal mulai memiliki pemikiran tentang mengendalikan supers. Dengan demikian, pertunjukan gladiator muncul. Rasanya seperti menyaksikan kompetisi tinju tingkat tinggi. Penonton menikmati menyaksikan supers saling bertarung hingga mati baik secara visual maupun mental. Beberapa arena resmi mempekerjakan supers dengan gaji tinggi, dan beberapa arena bawah tanah membeli budak supers. Oleh karena itu, supers selalu cukup populer di pasar budak. Kalianlah ditargetkan, jadi yang terbaik adalah berhati-hati, tetapi pemulung tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan mereka. Kamu harus aman di pesawat ruang angkasa karena aku menolaknya, dan dia tidak akan terus mencoba, kata Kerlot. Aku merasa bahwa targetnya bukan kita, penduduk asli, Han Xiao memikirkan. Pesawat ruang angkasa tiba-tiba berguncang dan keluar dari kondisi lompatan cahaya. Jendela di sisi aula menunjukkan bintang tanduk pendek mendekati sebuah planet abu-abu gelap. Permukaannya ditutupi oleh pegunungan, dan tidak ada sedikit pun warna hijau. Itu hanya batu terpencil, dengan aliran gelap dan hitam terbentuk dari sungai yang mati. Ini adalah Star Zone 5, dipenuhi dengan tempat-tempat berbahaya, dan planet ini adalah salah satu tempat seperti itu. Tingkat bahayanya di peta bintang Godora adalah sedang tinggi, yang berarti ada lebih dari 40% kemungkinan bahwa penyelidik akan mati di sana. Evaluasi bahaya planet Aquamarine dalam basis data mereka hanya rendah. Pesawat ruang angkasa memasuki atmosfer, melayang tinggi di langit, dan mengeluarkan kabinnya yang jatuh untuk mengumpulkan penumpang baru di darat. Pesawat ruang angkasa umum akan menjemput penumpang dalam perjalanan mereka, dan ada seseorang di planet ini yang menyerukan agen perjalanan bintang tanduk pendek. Penumpang yang baru saja naik di pintu masuk VIP ditutupi jubah putih compang camping. Bentuk tubuh di bawah jubah itu tinggi dan besar, dan sebuah tas besar tergantung di tubuhnya. Langkah kakinya sangat berat, diiringi bunyi denting logam. Datang di depan gerbang pemindaian, orang ini membuka kancing jubah mereka dan menunjukkan wajah asli mereka, dia setengah manusia, setengah mesin. Sebuah area yang sangat besar di tubuhnya telah mengalami modifikasi mekanis. Pipa dan kabel disembunyikan di antara celah sirah, lampu indikasi menyala, dan hanya lengan kanannya yang manusia dari keempat anggota tubuhnya. Tidak ada modifikasi di atas lehernya. Dia tampak dingin dan tampan, terutama matanya yang tajam, yang mengeluarkan aura yang tidak ramah. Mata orang ini hijau muda, indah seperti zamrud. Kulitnya sangat pucat, dan tubuhnya yang setengah mesin penuh dengan bekas luka akibat pertempuran. Setelah pemindaian selesai, sebuah suara keluar dari siaran. Selamat datang di kapal bintang tanduk pendek. Kamu telah memesan kabin bisnis. Nomor identifikasi penumpang kamu adalah. Selamat menikmati perjalanan kamu. Petik 2. Olah kabin bisnis berada di tempat lain. Jumlah penumpang di sana tidak sebanyak kabin ekonomi, jadi lingkungannya lebih baik dan lebih tenang. Orang ini tidak punya niat untuk berhenti.
Dia berjalan melewati aula dan langsung kembali ke kamarnya, dengan para penumpang di aula menatapnya dengan kaget. Apakah itu, Satria Hijau? Itu dia baik-baik saja, salah satu dari sedikit prajurit keluarga Sunil, tentara bayaran kelas tinggi dari aliansi mercenari, seorang pria yang sangat kuat. Sungguh tak terduga melihatnya di sini. Bukankah mereka mengatakan keluarga Sunil bermigrasi? Petik 2. Orang-orang mengobrol di antara mereka sendiri dan tanpa sadar merendahkan suara mereka. Sepertinya mereka takut pada orang itu dan tidak ingin dia mendengar. Tentu saja, Han Xiao tidak tahu siapa yang naik kapal. Siaran mengumumkan bahwa perhentian berikutnya adalah zona bintang lain. Masih akan ada beberapa perhentian lagi sebelum mereka tiba di Jubilee Hope, tetapi dia sabar dan tidak terburu-buru. Dia memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan informasi dari para penumpang dan saluran galaksi pada komunikator. Komunikator juga bekerja sebagai televisi. Dengan teknologi canggih, datanglah kenikmatan psikologis, banyak saluran didedikasikan untuk memainkan segala macam pertunjukan hiburan. Han Xiao menemukan banyak barang bagus di salah satu file kerlot yang disebut Investigator Work Documents. Setelah melihatnya sebentar, Han Xiao mematikannya dalam diam, matanya menyala. Godoran benar-benar tahu cara bermain. Kerlot minum alkohol setiap hari, dan uang sakunya selesai segera. Dia meminta lebih banyak uang dari Han Xiao tetapi kembali tanpa hasil. Karena itu, ia kemudian tidur di kamarnya setiap hari, sama sekali tidak memiliki sikap seperti orang yang diculik. Bahkan, Han Xiao geli melihat betapa tenangnya godoran ini. Kehidupan di pesawat ruang angkasa itu sederhana dan tenang, dia hanya ingin tiba di tujuan dengan damai. Namun, perubahan datang tanpa peringatan apapun. Di beberapa daerah di jalan rute South Hon Star di depan, beberapa pesawat ruang angkasa pemulung melayang di alam semesta dengan tenang. Desain mereka unik dengan tanda-tanda dimodifikasi secara tidak profesional. Ini adalah gaya pemulung yang unik. Logo, Bonelesbert, dicat di sisi pesawat ruang angkasa. Di dek internal kapal utama, pemulung dari spesies yang berbeda mengadakan pesta. Pemimpin burung tanpa tulang itu duduk di kursi tinggi, memegang sebuah tong dan menenggaknya sambil tertawa terbahak-bahak. Pemimpin Bonelesbert disebut Serpent Bright. Tingginya hampir 4 meter dan memiliki darah batu raksasa. Otot-ototnya melotot, kulitnya batu, wajahnya ditutupi janggut, dan kepang rambut di kepalanya digantung ke pinggangnya, demikian julukannya. Pemulung melakukan perjalanan di sekitar daerah abu-abu. Alasan mereka menghasilkan uang adalah untuk bersenang-senang, jadi berpesta adalah kegiatan yang paling umum. Ding-ding, pesan baru. Antar muka pada panel kontrol kapal utama berkedip, dan sederet kata muncul. Pengirimnya adalah Chesoli. Kawan, pekerjaannya ada di sini. Ular Bright membuang laras, dan itu hancur di sudut. Dia berdiri, menyapu alkohol di janggutnya, dan berkata dengan wajah galak, target kali ini bernilai banyak uang. Ratusan pemulung di bawah menggeram gembira. Sepasang bertiga. 4 raja. 5-2. Lulus. Tunggu sebentar, dari mana dua lainnya berasal? Pada South Hon Star, sekelompok pemain masuk ke dalam ruangan dan bermain poker karena bosan. Setelah tinggal di pesawat ruang angkasa selama berhari-hari, tidak ada lagi misi yang bisa mereka terima. Selain itu, pertempuran tidak diperbolehkan di kapal, dan banyak daerah tidak terbuka, jadi para pemain ini hanya bisa menemukan kesenangan sendiri. Perjalanan tidak bisa dilewati, yang selalu menerima pengaduan. Beberapa pemain offline untuk beristirahat, jadi hanya sepertiga dari pemain yang dibiarkan online. Tempat online dan tempat menghidupkan kembali dapat dikunci ke alat transportasi, sehingga tidak ada kekhawatiran akan hilang dalam ruang. Han Xiao duduk di samping dan melihat waktu, seharusnya hanya ada beberapa hari lagi sampai mereka tiba. South Hon Star telah tiba di Garton Galaxy Star Zone 2 saat ini. Area tersebut mulai menjadi lebih urban, cukup banyak planet di sini memiliki peradaban, dan itu adalah area di mana Godora menaruh banyak perhatian untuk dikelola karena lebih dekat, yang berarti lebih mudah untuk dikelola. Pesawat ruang angkasa berhenti paling banyak untuk menjemput penumpang di sini. Selama mereka tiba di Star Zone 1 dan memasuki gerbang lubang cacing yang stabil, mereka akan dapat mencapai tujuan. Pada saat ini, tanah mulai bergetar luar biasa. Alarm menusuk terdengar dari siaran langsung setelahnya. Ekspresi Han Xiao sedikit berubah, dan dia langsung berdiri. Kerlot terbangun dari tidurnya juga, dan keduanya berjalan keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Para pemain di belakang mereka kalah tetapi tahu bahwa pasti ada beberapa kecelakaan, jadi mereka mengikuti mereka berdua. Olah itu kacau pada saat ini. Semua penumpang berjalan keluar dan melihat keluar jendela, ketakutan. Ledakan warna-warni melintas di luar, tetapi tidak ada suara karena kurangnya udara. Pesawat ruang angkasa pemulung menembaki South Hon Star. South Hon Star sudah mengaktifkan perisai energi tinggi, dan perisai energi kuning muda melindungi pesawat ruang angkasa seperti kulit telur.
Pesawat ruang angkasa pemulung jauh lebih kecil daripada Slothorn Star, tetapi mereka juga jauh lebih gesit karena itu. Mereka menghindari serangan dan berlari-lari, tetapi Slothorn Star tidak bisa menghindari apapun karena ukurannya yang besar, itu hanya bisa menahan serangan dengan perisai. Ini adalah kapten dari Slothorn Star yang berbicara. Penumpang, kami mengalami serangan dari pemulung. Kami akan mulai mengubah mesin kami ke kapasitas penuh. Selama kita memasuki gerbang lompat, kita akan bisa menyingkirkan musuh. Tolong jangan khawatir, musuh pasti tidak akan bisa menghancurkan pertahanan, kami sangat berpengalaman dalam menghadapi serangan. Petik 2. Kali ini, suara dari siaran itu bukan lagi suara yang tercampur secara listrik, itu adalah suara kuat dan gagah dari sang kapten, menghibur para penumpang. Sebagai agen perjalanan kelas rendah, Slothorn Star tidak selalu dapat menghindari perampokan dari pemulung dan bajak laut, jadi Slothorn Star telah melalui modifikasi khusus. Dengan demikian, perisainya sangat tangguh, lebih mudah untuk melarikan diri. Ini tidak baik, Han Xiao sakit hati. Dia hanya ingin tiba di tujuan dengan selamat, mengapa itu harus sangat sulit? Serangan luar angkasa adalah sesuatu yang dia tidak bisa hadapi dengan kekuatannya saat ini. Sampai batas tertentu, dia hanya bisa berharap yang terbaik. Lebih dari selusin pesawat ruang angkasa pemulung mengelilingi dan menyerang, ada total 3 logo. Tiba-tiba, Han Xiao mengenali salah satu logonya. Bertanpa tulang. Han Xiao segera memikirkan Chesoli dari beberapa hari yang lalu, dan dia pergi untuk mencarinya di kerumunan setelahnya tetapi tidak dapat menemukannya. Chesoli menghilang tanpa jejak. Han Xiao mengerutkan kening dan menarik pelayan, menggambarkan penampilan Chesoli, dan bertanya, di mana orang ini pergi. Petugas ini adalah petugas wanita yang mencoba merayu Kerlot saat itu ketika mereka naik ke kapal. Dia ngeri dan berkata sambil tergagap, tak, penumpang itu berubah menjadi kelas 1 kemarin. Kerlot dengan gugup berjalan dan berkata, ini adalah pemulung tanpa tulang burung, mereka pasti dipanggil ke sini oleh orang tengah itu. Aku tidak percaya mereka menyerang secara terbuka. Jika pesawat ruang angkasa ini tidak tahan, kita semua selesai. Aku belum hidup cukup lama. Petik 2. Kamu tidak mengatakan, tidak ada yang hidup cukup lama. Serangan itu terlalu mendadak dan tidak bisa dicegah terlebih dahulu. Chesoli memiliki kelompok di belakangnya dan dapat memanggil orang-orang, tetapi Han Xiao tidak memiliki organisasi galaksi di belakangnya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia berada dalam keadaan yang sangat pasif. Selain itu, Han Xiao tidak benar-benar tahu cara membaca pikiran, sehingga gerakan dan pikiran Chesoli tidak diketahui olehnya. Jika dia memulai pertarungan di pesawat ruang angkasa terlebih dahulu, dia akan diusir secara instan. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Han Xiao menenangkan dirinya dan berkata, Chesoli adalah orang mereka, dan dia berada di atas kapal ini, yang berarti bahwa para pemulung ini tidak akan menghancurkan kapal ini, mereka pasti akan mencoba menaiki kapal itu. Ada 2 kemungkinan, satu adalah mereka akan menyerang Slothorn Star sampai tidak bisa berfungsi, mengancam untuk menghancurkan kapal, dan membuat kita menyerah. Yang lain adalah jika mereka tidak bisa menembus pertahanan Slothorn Star, mereka kemudian akan menyerang kita dari dalam dan naik kapal. Kami tidak dapat melakukan apapun tentang yang pertama, tetapi kami dapat mencoba melawan yang kedua. Petik 2. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa membalas serangan jika kita memiliki senjata. Han Xiao berpikir dengan cepat. Pesawat ruang angkasa tidak memungkinkan kepemilikan senjata destruktif kecuali dalam kasus-kasus khusus, seperti implan yang tidak bisa dilepas. Semua barang bawaan dan peralatan disimpan di gudang pesawat ruang angkasa. Oke, jangan tinggalkan aku di sini. Aku juga bisa bertarung, kata Kerlot. Han Xiao merayu petugas wanita dan berteriak, di mana gudang? Petugas wanita itu mendengar pembicaraan mereka. Dia membuka mata lebar-lebar karena terkejut menyadari bahwa Godoran adalah pengikut dan bahwa manusia yang berprofil rendah ini adalah pemimpinnya. Tampaknya dia salah selama ini. Dia mendapatkan kembali fokusnya setelah mendengar teriakan Han Xiao dan menunjuk ke arah sana, menggigil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Han Xiao akan segera berlari keluar dari aula, tetapi petugas wanita itu dengan cepat berkata, tunggu, jangan pergi. Pesawat ruang angkasa telah memasuki mode aman, jadi pintu keluar ke aula terkunci, dan tidak ada yang bisa keluar. Petik 2. Bang! Para pemain menggunakan serangan terkuat mereka satu demi satu. Dengan dentuman keras dan aliran cahaya, kunci mekanis yang rusak hancur, dan gerbang logam diledakkan. Han Xiao tidak melambat, dia memimpin kelompok dan menyerbu keluar dari gerbang. Penumpang yang tersisa di aula dibiarkan panik dan hilang. Para pemulung dan bintang tanduk pendek masih menemui jalan buntu. Sebagian besar penumpang menyaksikan dengan ngeri. Han Xiao tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, dia tidak pernah suka membiarkan orang lain memutuskan hasilnya, selalu ingin menang. Jika bintang tanduk pendek bisa lolos dengan sukses, tentu saja, itu akan menjadi hasil terbaik, tetapi jika pertahanannya diterobos, tindakan yang dia ambil sekarang di muka akan sangat penting.
Jika mereka mulai mempersiapkan diri setelah menerobos masuk, akan terlambat. Kelompok itu berlari sekitar 10 menit. Getaran dari serangan tidak pernah berhenti. Mereka bisa merasakan bintang tanduk pendek mencoba mempercepat, tetapi itu tidak bisa memasuki terowongan lubang cacing. Han Xiao tahu ada sesuatu yang salah. Ada banyak peralatan yang bisa menghentikan pesawat ruang angkasa memasuki terowongan lubang cacing, dan karena pemulung melakukan perampokan, mereka pasti memiliki peralatan seperti itu untuk mencegah mangsa mereka melarikan diri. Tiba-tiba, pesawat ruang angkasa itu bergetar puluhan kali lebih keras daripada sebelumnya dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Kelompok itu terhuyung dan hampir jatuh. Ekspresi Han Xiao berubah sangat serius. Alam semesta adalah ruang hampa, jadi suara ledakan berarti bahwa musuh telah menghancurkan perisai dan menerobos masuk. Kapten ini telah membawa sial itu. Saat dia mendengar suara, sebuah pemberitahuan muncul di antar mukanya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memicu misi darurat, Protect Southern Star. Pendahuluan misi, karena alasan tertentu, beberapa kelompok pemulung memiliki pandangan tentang bintang tanduk pendek. Mereka bersiap untuk naik dan menyerang semua penumpang. Nasib kamu terkait erat dengan pesawat ruang angkasa ini. Persyaratan misi, tolak semua pemulung dan lindungi bintang tanduk pendek. Hadiah, 350.000 pengalaman, 1.500 enas, buka prestis area. Garis bawah garis bawah garis bawah. Sepertinya para pemulung memilih metode kedua. Ada dua kelompok pemulung lain selain Bonelesberg. Alasan bagi mereka untuk bekerja bersama dan menyerang kita jelas lebih dari sekedar untuk menangkap sekelompok budak. Han Xiao berbalik dan melihat 20 pemain di belakangnya berdiri linglung, yang berarti bahwa mereka melihat antar muka mereka dan telah memicu misi yang sama. Untung baginya, dia tidak perlu menghabiskan jatahnya sendiri. Han Xiao membuka komunikator dan menyadari bahwa tidak ada sinyal. Hanya ada satu penjelasan untuk fenomena seperti itu, para pemulung memiliki peralatan canggih yang dapat memblokir sinyal, yang pasti untuk mencegah mangsa mereka meminta bantuan dari peradaban terdekat. Jelas bahwa mereka sangat siap dan bertekad untuk menangkap mangsanya. Musuh telah menerobos, kata Han Xiao dengan suara rendah. Kita tidak bisa bergantung pada penjaga pesawat ruang angkasa ini, dan aku tidak ingin menyerah berjuang. Kita harus melindungi pesawat ruang angkasa ini. Aku punya rencana. Pertama, kita akan mengambil senjata kita dari gudang. Kemudian, kami akan dibagi menjadi 3 grup. Satu kelompok akan menuju ruang kontrol utama, dan kelompok lain akan mencari kapten dan kader. Mereka memiliki wewenang untuk mengoperasikan pesawat ruang angkasa, sehingga musuh pasti akan menuju kedua target ini juga. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa kita akan berperang, dan kita tidak tahu seberapa kuat musuh, jadi bertindaklah dengan hati-hati. Kelompok terakhir akan menemukan kapal darurat. Pesawat luar angkasa sebesar itu pasti memiliki ukuran seperti ini, jadi ini akan menjadi pilihan terakhir. Petik 2. Pemisahan pemain sangat menguntungkan. Mereka berkomunikasi dengan antarmuka mereka, yang tidak akan diblokir, dan Han Xiao dapat mengendalikan situasi dengan berbicara dengan para pemain. Tidak ada yang keberatan. Tanpa basa-basi lagi, Han Xiao memimpin yang lain dan segera menuju ke gudang. Di sisi bintang tanduk pendek, sebuah lubang telah dibuat pada perisai oleh api fokus pemulung. Sebelum perisai bisa pulih, tanduk mekanis diperpanjang dari 7 pesawat ruang angkasa pemulung dan menabrak Southern Star. Asap tebal keluar dari lubang, dan sekelompok besar pemulung naik ke kapal dengan sukses, memasuki bagian dalam. Ratusan pemulung yang dilengkapi dengan berbagai senjata api bertempur melawan para penjaga bintang tanduk pendek, menembakkan kacang dan peluru, dan orang-orang berteriak kesakitan ketika mereka jatuh. Sebagian besar prajurit adalah orang normal dari berbagai ras, dan ada juga beberapa atasan. Salah satu penjaga pesawat ruang angkasa adalah pugilis Insekman dengan 6 lengan yang menggunakan gaya 6 pedang. Pemulung jatuh satu demi satu di bawah bila dingin. Tiba-tiba, bayangan besar jatuh dengan cepat dan menyelimuti pugilis Insekman ini. Tekanan angin yang kuat seperti lubang hitam, menyedot udara di dekatnya, dan orang-orang di sekitarnya merasa mati lemas. Bas, Insukman pugilis mengeluarkan dengungan marah saat dia mengangkat ke-6 pedang untuk memblokir serangan. Ledakan. Insekman menghilang dalam sekejap. Lantai menderita dari serangan dan tenggelam, tetapi di perbatasan dampak, itu menonjol dengan ujung-ujung seperti cincin pegunungan. Palu perang yang sangat besar bangkit perlahan, tertutup darah asam, hijau serangga, menetes ke lantai dan mengeluarkan suara mendesis. Satu pukulan, dan Insekman telah diratakan. Serpent Bright menempatkan palu perang perak di bahunya dengan satu tangan. Itu menggosok kulit batunya dan berdenting. Dia berteriak, bunuh penjaga dengan cepat. Gazers, pergi untuk membersihkan ruang kontrol utama. Beastwolf, dapatkan beberapa sandera. Petik 2. Serpent Bright telah mengundang 2 kelompok pemulung lainnya untuk pekerjaan ini yang disebut Gazers dan Beastwolf. Dan sisanya, Serpent Bright mengayunkan kepangannya dan tersenyum mengerikan. Ikuti aku untuk menemukan godoran itu. Apakah sinyal mara bahayanya belum dikirim? Di ruang kontrol utama,
Kapten berkeringat sementara operator di samping panik. Komunikasi kami macet, semua sinyal diblokir. Petik 2. Tidak mungkin, perangkat komunikasi pada Southern Star adalah perangkat bermutu tinggi yang dibawa dari peradaban galaksi. Bagaimana para pemulung ini memiliki peralatan setinggi itu? Petik 2. Kapten terkejut dan geram. Komunikator jarak jauh galaktik memiliki universalitas dan keanekaragaman, menyebabkan perangkat pemblokiran sinyal menjadi sangat mahal. Selain itu, musuh memiliki perangkat anti lompatan yang dapat mengganggu ruang dan mencegah lompatan. Kapten hancur. Pemulung ini dilengkapi dengan sangat baik. Southern Star tidak dapat melarikan diri atau meminta bantuan, itu hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat dengan perisai dan pelindungnya. Masih ada peluang untuk selamat. Jika energi tinggi di daerah itu ditangkap oleh detektor yang didirikan Godora di sekitar galaksi, keamanan akan bergegas membantu. Di zona bintang yang berpenduduk, peradaban yang berkuasa adalah keamanan utama. Detektor sangat sensitif, dan beberapa dari mereka memiliki lokasi tetap, memantau area besar dengan kecerdasan buatan, seperti perimeter aman. Pada saat itu, bintang tanduk pendek sedang terbang menuju detektor terdekat. Karena mereka tidak bisa melompat dari angkasa, mereka perlu sekitar 20 hingga 25 menit untuk mencapai garis batas yang diamankan dengan kecepatan penuh. Pesawat ruang angkasa pemulung itu kecil dan lincah tetapi tidak terlalu kuat dalam serangan mereka. Perisai itu hampir tidak bisa bertahan selama jumlah waktu ini. Namun, musuh yang menaiki kapal adalah ancaman yang akan segera terjadi. Para penjaga di kapal secara bertahap kehilangan, dan target mereka jelas merupakan ruang kendali utama. Jika ruang kontrol utama diambil, itu berarti bahwa bintang tanduk pendek telah hilang. Pada saat itu, melarikan diri akan menjadi mimpi. Hanya sepertiga dari penjaga yang tersisa, mereka mundur dan tidak bisa menghentikan musuh. Para pemulung datang ke ruang kontrol utama. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang asisten melihat gambar pengawasan dan menggigil dengan gugup. Cobalah untuk bernegosiasi. Kapten mengepalkan giginya, menyalakan siaran, dan tanpa banyak harapan, menyatakan bahwa mereka bersedia membayar mereka uang perjalanan. Namun, pemulung tidak menjawab, jelas bahwa mereka ingin mengambil seluruh kapal. Para pemulung hanya memblokir sinyal di luar, sehingga siaran internal di kapal masih bisa berfungsi. Penjaga jatuh satu demi satu dalam gambar pengawasan, dan kapten mulai putus asa. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia bertanya, cepat, dapatkan daftar penumpang, lihat apakah ada seseorang yang kuat. Seseorang dengan panik memfilter daftar penumpang, dan beberapa identitas orang ditampilkan. Mereka semua adalah personil tempur yang sedikit terkenal, dan di antara mereka, yang paling terkenal adalah tentara bayaran tingkat tinggi, The Green Knight. Ksatria Hijau, itu dia, besar. Kapten sangat gembira, dia buru-buru mengumumkan melalui siaran, penumpang, situasi sekarang sangat mendesak. Para pemulung sedang menuju ke ruang kontrol utama. Aku berharap para penumpang dengan kemampuan tempur dapat membantu kami. Ini juga menyelamatkan dirimu, dan aku akan membayar hadiah uang yang besar. Petik 2. Situasi saat ini hampir putus asa. Mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika musuh di kapal bisa dikalahkan, jadi para penumpang adalah harapan terakhirnya. Kapten hanya bisa mengandalkan penumpang, terutama Ksatria Hijau yang terkenal. Palu perang berayun ke samping dan menerbangkan sekelompok besar penjaga ruang angkasa. Serpent Bright mengayunkan palu perang dengan satu tangan, ditutupi dengan api pugilis abu-abu. Peluru dan sinar energi tingkat rendah hanya bisa meninggalkan bekas putih di kulit batunya, ini adalah bakat rasnya, membuatnya sangat tangguh. Dia tertawa kurang ajar, maju dengan mudah, dan memaksa para penjaga pergi. Pertempuran di kapal itu memanas, perisai di luar juga diliputi ledakan. Itu seperti lagu perang. Di mana kita sekarang? Bos, kelas 1 ada di depan. Cesoli sedang menunggumu di sana. Petik 2. Tidak lama kemudian, gerbang logam kelas 1 muncul di depan, terkunci. Serpent Bright memegang gagang palu dengan kedua tangan kali ini, berputar 2 kali, dan menabrak gerbang. Dengan suara keras, gerbang itu dihancurkan. Cesoli berjalan keluar sambil tersenyum dan berkata, kamu akhirnya di sini. Kerja bagus, di mana Godoran itu? Di kelas ekonomi. Bagus. Serpent Bright menyeringai, berbalik, dan melihat sekelompok penumpang panik. Dia kemudian memerintahkan, tangkap mereka semua sebagai sandera. Beberapa dari kamu tinggal di sini untuk berjaga-jaga. Petik 2. Sekelompok pemulung memborgol cincin hitam kecil ke tangan dan kaki penumpang, yang kemudian diperpanjang secara otomatis menjadi manset mekanis. Mereka sangat tebal dan tangguh, dan bahkan supers normal pun tidak dapat melarikan diri dari mereka. Semua penumpang itu disandera. Ada beberapa supers di penumpang ini, tetapi jumlah pemulung melebihi mereka. Setelah melihat kekuatan Serpent Bright, keinginan untuk menolak menghilang. Serpent Bright kemudian menuju ke aula kelas ekonomi dan membawa para penumpang di bawah kendali sekali lagi. Mereka mencari dengan hati-hati, tetapi tidak ada tanda-tanda Godoran yang membuatnya marah.
Aku baru pindah ke kelas 1 kemarin, dan pesawat ruang angkasa tidak pernah berhenti, kata Chesoli buru-buru. Dia pasti masih di kapal. Serpent Bright meraih kepala penumpang dan berteriak, di mana godoran itu? Mereka mendobrak pintu lebih awal dan berlari keluar, jawab orang itu dengan tergesa-gesa. Bang! Kepalanya hancur, darah berhamburan ke wajah para sandera lainnya, dan mereka menjerit. Serpent Bright menjabat tangannya dan berkata dengan marah, mereka benar-benar melarikan diri. Pergi, temukan mereka sekarang. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara kelompok pemulung lainnya keluar dari komunikator. Minta cadangan. Kami bertemu super kuat dalam perjalanan ke ruang kontrol utama dan dihentikan. Tolong bantu. Bos, targetnya ada di pesawat ruang angkasa ini dan tidak akan bisa melarikan diri, kata Chesoli buru-buru. Kita harus mengambil alih ruang kontrol utama terlebih dahulu. Selama kita memiliki kendali atas pesawat ruang angkasa, kita akan menemukan target cepat atau lambat. Petik 2. Serpent Bright mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita pergi ke ruang kontrol utama. Chesoli, kamu tinggal di sini bersama beberapa orang untuk mengendalikan penumpang ini. Petik 2. Tidak masalah. Penumpang kelas ekonomi diborgol dan dibuang ke samping. Dengan para pemulung mengarahkan senjata api mereka ke arah mereka menggigil dan tidak berani bergerak. Serpent Bright membawa beberapa orang dan menuju ke ruang kontrol utama. Pesawat ruang angkasa itu agak besar, jadi butuh beberapa waktu bagi mereka untuk akhirnya tiba di tempat kejadian. Mayat pemulung berserakan di lantai. Serpent Bright melihat kilatan dan semburan cahaya hijau seperti air mancur di ujung jalan. Sekitar selusin pemulung dilemparkan ke dinding. Tubuh mereka bengkok, dan tulang mereka patah. Ksatria hijau berdiri di jalan menuju ruang kontrol utama dengan wajah dingin. Aliran cahaya hijau menutupi tubuhnya seperti riak. Dia sebenarnya adalah seorang esper, mampu mengendalikan energi hijau khusus yang dapat digabung menjadi berbagai bentuk, yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Itu dianggap sebagai varian dari kekuatan esper tipe medan gaya, dan ini juga bagaimana dia mendapatkan namanya. Dengar, Green Knight Lerden, seorang tentara bayaran tingkat tinggi, sisa rasunil. Keinginan muncul di mata Serpent Bright. Dia mencengkeram palu perangnya, berjalan ke arahnya dengan gembira, dan berkata, akhirnya, seseorang yang kuat. Mata Lerden dipenuhi dengan kedinginan. Dia adalah tentara bayaran, jadi alasan dia membantu sebagian besar karena hadiah yang dijanjikan oleh kapten. Kalau tidak, dia akan pergi mencari kapal pelarian dulu. Lengan mekanik kirinya dilipat dan diubah, menunjukkan moncong meriam hitam. Sinar laser ditembakkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, menembus melalui dada beberapa pemulung, meninggalkan lubang terbakar di belakang. Para pemulung lainnya mencari perlindungan dengan cepat dan melawan. Serpent Bright tidak takut. Dia maju dengan langkah besar, laser hanya meninggalkan bekas luka bakar di kulitnya. Dia memutar palu perang yang diselimuti api abu-abu tebal dan langsung menabrak kepala ksatria hijau. Lerden mengangkat lengan kirinya. Lampu hijau membentuk perisai cahaya yang menyala dan memblokir kepalanya. Bang! Dampaknya berdesir melalui perisai cahaya, dan lampu hijau memercik di seluruh tempat. 10 menit sebelumnya. Di gudang South Hornstar di ujung kapal, jauh dari medan perang, suara medan perang nyaris tidak terdengar. Han Xiao dan yang lainnya membalik-balik gudang. Menemukannya, Han Xiao akhirnya menemukan kotaknya. Dia membuka kunci kata sandi, dan asap putih dan dingin mengepul keluar. Di dalamnya ada ampit tere. Dia dengan cepat melengkapinya, mengaktifkan sistem, dan segera dikelilingi oleh cahaya jas itu. Cahaya dari inti energi bersinar terang, dan energi biru terbang melalui pipa seperti darah. Dengan peralatan di tangan, Han Xiao merasa lega. Dia membawa semua senjatanya dan tiba-tiba teringat permintaan Kerlot. Setelah beberapa pertimbangan, ia berpegangan pada Word of Gareth dan melemparkan semua bola emas kecil yang tersisa kembali ke Kerlot. Peralatanmu, ambil itu. Jangan menjadi beban. Petik 2. Kerlot tertegun sejenak. Dia meraih bola kecil dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan bertarung di sampingmu. Hanya setengah dari pemain yang online, jadi hanya 20 atau pemain yang mendapatkan senjata mereka kembali. Kami akan berpisah menjadi tim sekarang, kata Han Xiao dengan suara rendah. Sesuai dengan rencana, mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Pedang Frenzied, terong goreng dengan ikan, dan guild lain akan menemukan dan mengendalikan kapal pelarian darurat. Kuil Dewa dan Dinasti akan pergi untuk memotong rute mundur para pemulung dan menghentikan musuh masuk dari pintu masuk yang mereka lewati. Kerlot dan para pemain lainnya akan mengikutinya ke ruang kontrol utama, yang merupakan tugas paling penting. Pada saat ini, pengumuman permintaan bantuan kapten datang dari sistem siaran. Mata Han Xiao berbinar setelah dia mendengarnya. Hadiah uang. Ruang di pesawat ruang angkasa terbatas, jadi dia tidak bisa memakai perangkat terbang Batwings. Han Xiao menggunakan sepatu bot elektromagnetik hover dan peralatan manuver mini untuk berlari ke ruang kontrol utama. Kecepatan meluncur jauh lebih cepat daripada menginjak kulit pisang.
Han Xiao berpengalaman, jadi dia tahu bahwa ruang kontrol utama sangat penting, dan untuk dapat membuatnya tepat waktu untuk cadangan, dia bergerak dengan kecepatan penuh. Dia tidak bisa menunggu Kerlot dan yang lainnya, yang untuk sementara waktu ditinggalkan. Saat dia bergegas sendirian, dia juga menganalisis kekuatan musuh di kepalanya. Mereka tidak bisa membuat bintang tanduk pendek jatuh bahkan setelah selama ini. Jelas tidak ada kelas B super di antara para pemulung, atau pesawat ruang angkasa pasti sudah lama ditangkap. Yang terkuat di antara mereka adalah paling banyak kelas C atau C+. Dengan perlengkapan dan bakat aku, ada peluang yang sangat tinggi aku dapat menyamai musuh. Namun, musuh pasti memiliki banyak bawahan. Peralatan standar antara galaksi bervariasi, dan kerusakan serangannya tidak akan terlalu rendah. Akan sangat berbahaya jika fokus dipecat. Han Xiao tetap tenang saat dia mendaftar faktor-faktor yang akan mempengaruhi situasi di kepalanya. Dia tahu betul seberapa kuat dia tidak akan terlalu percaya diri, juga tidak akan melebih-lebihkan musuh. Meskipun ada banyak supers di alam semesta, yang sangat kuat jarang, kebanyakan masih di kelas E dan D, tidak termasuk mereka yang baru saja menjadi supers. Mulai dari kelas C, seseorang akan dianggap cukup kuat. Di Satellite Star Ring, kelas C supers dianggap sebagai level tulang punggung. Grade B sangat kuat dan langka, dan grade A akan sangat langka. Suara tabrakan bergema melalui terowongan, membuat dinding logam bergetar. Lampu hijau berbenturan dengan palu perang sekali lagi, keduanya mengambil langkah besar ke belakang. Suara mendesing. Steam menyembur keluar dari belakang Lerden, melepaskan tekanan yang berlebihan dari tubuhnya yang ditanamkan. Dia terengah-engah, berkeringat, dan pipinya yang sudah pucat menjadi pucat. Menggunakan kekuatan membutuhkan energi, tetapi tubuh implan mekaniknya tidak dapat menghasilkan energi. Implan mekanik memberinya senjata dinamis dan tubuh yang lebih keras, jadi dia tidak akan mati dengan mudah. Namun, itu datang dengan harga, dia tidak bisa bertahan lama dalam pertempuran. Pada saat ini, tubuh implan mekanik mengalami kerusakan di mana-mana, melepaskan api listrik. Serpent Bright sangat galak dan kuat, tetapi Lerden yakin bahwa dia tidak akan kalah darinya. Namun, ini bukan satu lawan satu, ratusan pemulung bersembunyi di samping dan menembaknya. Dia harus menyadari peluru nyasar setiap saat, jadi banyak energi yang terbuang untuk membangun perisai energi. Konsentrasinya juga dialihkan, dan banyak kerusakan disebabkan oleh pemulung lainnya. Di ujung terowongan di belakang Lerden adalah pintu ke ruang kontrol utama. Jika dia berjalan pergi, ruang kontrol utama akan berada dalam bahaya, yang telah membatasi pergerakannya untuk tingkat yang sangat besar. Dia tidak berani mengabaikan Serpent Bright dan berurusan dengan sahabat karib pemulung pertama. Pintu ruang kontrol utama ditutup rapat, dan semua situasi di luar ditunjukkan pada monitor dari kamera pengintai. Semua orang di ruang kontrol utama ketakutan. Sang kapten menyeka keringatnya, menekan meja, dan bergumam, 12 menit sampai kita tiba di perimeter keamanan. Kamu harus bertahan. Petik 2. Suara tembakan yang intens terdengar lagi. Lerden hanya bisa membuat perisai ringan untuk melindungi dirinya sendiri sementara Serpent Bright menyeringai ganas. Tidak memberi Lerden waktu untuk mengatur napas, dia menerkam lagi dan membanting palu perang dengan cepat. Mata Lerden dipenuhi darah, wajahnya dingin, dan dia berusaha bertahan. Namun, perisai lampu hijau berubah redup dengan kecepatan yang terlihat. Tiba-tiba, perisai cahaya meledak, dan palu perang mengenai sisi kiri tubuh Lerden tanpa halangan apapun. Ledakan. Setengah dari tubuh Lerden meledak. Bagian-bagian memercik seperti bunga yang mekar, menembaki dinding, dan minyak berhamburan ke seluruh tanah. Lerden terbang dan menabrak dinding, tetapi tidak ada rasa sakit di wajahnya. Tubuhnya setengah implan, sehingga tubuh mekanik yang hancur tidak memiliki rasa sakit. Teknologi ini lebih matang dan lengkap daripada yang dimiliki organisasi kriminal. Tentu saja, itu tidak akan merusak kehidupan seseorang. Tiba-tiba, api keluar dari bawah kakinya. Dia terbang, melompati Serpent Bright, dan melarikan diri. Hadiahnya adalah mengapa dia membantu, hidupnya lebih penting baginya. Setengah tubuhnya hancur, dan situasinya sangat kritis, jadi dia segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Rasional sekali, hampir terlalu dingin. Pesawat ruang angkasa ini pasti akan hilang. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan pemulung, aku bukan target mereka. Batas keamanan seharusnya tidak jauh dari sini. Aku hanya harus mengambil pesawat darurat untuk melarikan diri, pemulung tidak akan mengejar aku. Petik 2. Melihat bahwa Lerden telah melarikan diri, Kapten kehilangan semua kekuatan dan menjatuhkan diri di kursi, matanya tertutup kesakitan. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Ksatria hijau telah melarikan diri, dan musuh berjarak beberapa inci dari ruang kontrol utama. Harapan apa lagi yang ada di sana? Serpent Bright menekan keinginannya untuk mengejar. Dia ingat misi utama dan membawa sisanya ke pintu ruang kontrol utama. Panik dan teror menyebar, orang-orang ketakutan. Setiap langkah yang diambil para pemulung, hati sang kapten tenggelam lebih dalam. Situasi ini sudah tidak ada harapan. Kapten tidak bisa memikirkan apapun yang akan membalikkan situasi.
Dia tidak bisa tidak memikirkan istrinya, anaknya, dan bundiknya di rumah, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Saat Serpent Bright hendak membuka pintu, dia tiba-tiba mendengar ledakan, dan gelombang panas dengan cepat mendekat dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik, dan seberkas cahaya panas dengan cepat meluas dalam visinya. Serpent Bright buru-buru mengangkat palu perang di depannya, dan nyala api terkondensasi menjadi lapisan perlindungan medan kekuatan yang tak terlihat. Sinar itu mengenai sasaran. Bang! Palu perang berubah menjadi besi yang panas langsung. Dengan teriakan keras dari Serpent Bright, palu perang jatuh dari tangannya, dan dia terpesona. Bara di lengan dan dadanya masih menyala. Apa, ekspresi kapten tiba-tiba berubah. Di sisi lain terowongan, Han Xiao memegang senjata api emas yang aneh, dan asap masih keluar dari moncongnya. Urat of Gareth memiliki 513 kerusakan mentah. Dengan Flaming Wheel mengalihkannya dengan 2,7 kali, ditambah 2 kali kritis dari serangan Steel, ditambah STDM meningkatkan damage hingga 30%. Setelah pengurangan damage, tembakan ini menghasilkan 2124 damage. Sayangnya, kerusakan sejati dari Lethal Shot tidak memicu. Han Xiao melirik ke tempat kejadian, saat dia berkata, sepertinya aku tepat pada waktunya. Serpent Bright berjuang dan berdiri. Dia mengambil palu perang, membiarkannya membakar tangannya, dan menatap belati Han Xiao. Yang lainnya, bunuh dia. Pemulung lainnya berbalik dan fokus memecatnya, peluru dan balok ada di mana-mana. Terowongan itu sempit, jadi tidak ada tempat untuk menghindar. Dengan satu pikiran, Hovering Shield Shutter terbang keluar, membentuk perisai elektromagnetik di depan Han Xiao, dan hujan peluru merobek perisai. Serpent Bright memutar palu perang, bukan untuk menyerang Han Xiao tetapi pintu ruang kontrol utama. Dengan suara keras, pintu jatuh, dan ruang kontrol utama terbuka. Orang-orang di dalam buru-buru mundur dari pintu, dan kapten menabrak kursi sambil mundur, jatuh ke tanah. Dia menatap Serpent Bright yang tinggi dengan kengerian di wajahnya. Tepat ketika Serpent Bright hendak memasuki ruang kontrol utama, pada saat ini, aliran cahaya merah gelap muncul di antara alis Han Xiao, garis besar seksi seorang wanita muncul di belakangnya, rambut merah panjangnya mengambang seperti rumput laut. Kartu pemanggilan karakter, Hila. Tanpa ragu-ragu, Han Xiao menggunakan ketiga dampak psikis pada Serpent Bright. Baru saja melihat dari informasi pertempuran bahwa Serpent Bright adalah seorang pugilis LV-70, Han Xiao tahu bahwa karena darah raksasa batu memberinya ketahanan fisik yang sangat kuat, maka pikirannya adalah kelemahannya. Serpent Bright berhenti di tempatnya. Detik berikutnya, darah kental keluar dari hidung dan mulutnya, dan dia merasa otaknya meledak. Dunia berputar, dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya, jatuh di depan pintu ruang kontrol utama, dan tidak bisa bangun. Han Xiao mengalami dipukul beberapa kali dan berlari melalui blokade pemulung. Otot biologisnya melebar saat dia meraih kepang Serpent Bright dan melemparkannya ke sisi lain. Posisi mereka telah bertukar. Sekarang, Han Xiao sedang memblokir pintu. Tindakan ini telah menyelesaikan krisis ruang kontrol utama. Kapten merasa seperti sedang menjalani hidup dan mati. Dia menelan ludah dengan gugup dan berkata, apakah kamu seorang penumpang juga? Kapten tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dia maksudkan karena dia sangat gugup. Apa yang sebenarnya dia maksudkan adalah, prajurit pakaian mekanik misterius ini tampaknya memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat daripada Ksatria Hijau yang sedikit terkenal, tetapi mengapa dia tidak ada dalam daftar penumpang sebelumnya? Kapten awalnya berpikir itu tidak ada harapan, tetapi penampilan Han Xiao membuatnya melihat fajar sekali lagi. Kali ini, Han Xiao berbalik dan berkata, aku dengar kamu akan membayar hadiah. Meskipun wajahnya ditutupi oleh pakaian mekanik, nadanya juga tenang. Namun, karena beberapa alasan, sang kapten merasa seolah-olah dia bisa melihat sedikit senyum di wajah pria itu. Mungkin imajinasiku. Setelah kekecewaan dari Green Knight sebelumnya, kapten tidak berani ragu sama sekali. Dia harus mengambil tali yang menyelamatkan nyawa ini dengan cara apapun, jadi dia buru-buru berseru, itu benar. Aku bisa memberi kamu banyak uang. Kamu harus menghentikan mereka. Petik 2. Pemberitahuan muncul di antarmuka. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memicu misi, permintaan kapten. Pengantar misi, Kapten Shot Hornstar telah memutuskan untuk mempekerjakan kamu untuk melindungi pesawat ruang angkasa dan keselamatannya. Persyaratan misi, berhasil melindungi bintang tanduk pendek dan menjaga agar kapten tetap hidup. Hadiah, 8.000 enas. Garis bawah garis bawah garis bawah. 8.000, cukup banyak. Enas memiliki daya beli yang sangat tinggi. Tidak menyebutkan pengetahuan Han Xiao, gaji Kerwat sebagai penyelidik hanya 4.000 enas per tahun, tidak termasuk manfaat yang ia terima, dan pria ini menghabiskan waktu untuk hiburan dan kegiatan malam, namun ia masih bisa menghemat 800 plus enas. Han Xiao sangat puas. Dalam hal yang sama, ia dapat mengambil inisiatif dan meraup lebih banyak uang dari orang yang berbeda. Kembali ketika dia menjalankan bisnis perataan kekuatannya, dia sudah menjadi sangat akrab dengan metode ini. Banyak pemain punya kebiasaan ini juga.
Ketika mereka tahu bahwa mereka pergi ke suatu tempat, mereka akan menerima semua misi mengenai tempat itu sebelumnya dan menyelesaikannya sekaligus, mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Misi baru ini hanya diberikan kepadanya, dan para pemain lain tidak memilikinya. Meskipun persyaratan misi tidak mudah untuk diselesaikan, Han Xiao langsung merasa lebih termotivasi setelah menerima tugas pribadi. Para pemulung saat ini mengendalikan lorong-lorong, dan tugas Han Xiao adalah menjaga semua musuh di luar pintu ruang kendali utama. Tuk tuk tuk. Peluru dan sinar energi menghujani Han Xiao, tetapi plat elektromagnetiknya memblokir sebagian besar serangan, sementara beberapa yang berhasil dihadang dihentikan oleh pelindung tubuhnya yang tebal. Sebagian besar pemulung ini adalah orang normal dengan tubuh fisik lemah. Namun, mereka dipersenjatai dengan senjata mematikan. Beberapa bahkan dilengkapi dengan senjata elektromagnetik dan sinar. Meskipun senjata-senjata ini hanya senjata infanteri, mereka masih bisa membuat Han Xiao kesulitan jika mereka memusatkan tembakan pada dirinya. Serpent Bright berjuang untuk bangkit kembali karena efek status tertegun. 3 hit yang mendarat pada dirinya tidak mencukur banyak kesehatannya, tetapi mereka telah memberikan banyak debuff yang menyebabkan sakit kepala. Dia telah meremehkan lawannya. Serpent Bright tidak akan pernah berpikir bahwa Han Xiao, dengan tubuh yang ditutupi dengan peralatan mekanik, dapat menggunakan serangan spiritual. Bukan berarti dia akan mampu memblokirnya. Namun, Serpent Bright percaya bahwa dia sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Han Xiao. Dia adalah lawan tangguh yang tidak lebih lemah dari Ksatria Hijau. Serpent Bright menyambut pertikaian yang mendidih seperti ini, namun saat dia akan bergabung, suara Chesoli tiba-tiba terdengar dari komunikator. Bos, kapal ini mendekati zona patroli, dan kami tidak punya banyak waktu lagi. Hati-hati menghabiskan terlalu banyak waktu pada musuh yang kuat, dan langsung menuju ruang kontrol. Petik 2. Serpent Bright mengerutkan kening, tetapi dia masih berhasil menenangkan diri dan memberikan perintah yang diperlukan. Konsentrasikan api. Para antek kemudian pergi habis-habisan dengan serangan mereka, menempatkan Han Xiao di bawah tekanan bahkan lebih. Serpent Bright mengangkat palu dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengelilingi Han Xiao. Begitu dia menangkap ruang kendali utama, dia akan dapat mematikan perisai kapal, memungkinkan pemulung di luar untuk langsung menghancurkan kapal. Setelah itu selesai, personel kapal kemungkinan besar akan menyerah karena itu adalah kehancuran total. Han Xiao ditembaki oleh api besar dan tidak bisa keluar dengan cepat. Namun, matanya berkedip, dan 4 Sonic Spears terbang keluar, menghalangi jalan Serpent Bright sementara mereka mengeluarkan gelombang kejut samar di udara. Untuk melindungi ruang kontrol, Han Xiao pada dasarnya harus menempatkan dirinya di depan pintu, dan ini berarti dia tidak bisa melakukan serangan balik. Namun, Han Xiao tidak panik, dia tahu bahwa Kerlot dan para pemain sudah dalam perjalanan. Hanya masalah waktu sebelum para pembantunya tiba, dan dia kemudian bisa mengurus sendiri Serpent Bright. Serpent Bright bukan penurut, dan Han Xiao tidak bisa mengabaikannya. Namun, mengalihkan perhatian penuhnya ke Serpent Bright akan berarti membiarkan jalan terbuka untuk para pemulung lainnya. Satu-satunya pilihan lain adalah mengaktifkan kemampuan itu, tetapi memiliki periode cooldown 7 hari. Situasi saat ini belum begitu putus asa, jadi Han Xiao tidak ingin mengungkapkan kartu truf ini. Dia memutuskan untuk terus menunda musuh sambil menunggu bala bantuan. Sistem kontrol mesinnya terhubung langsung ke sarafnya, dan ini memungkinkannya untuk bertarung di berbagai front sekaligus. Sonic Spears dan Compounded Magnetic Chain Split Blades menari-nari di udara seperti kupu-kupu. Mereka seperti sekelompok tawon yang menjengkelkan bagi Serpent Bright, karena mereka tidak hanya sangat sakit, Serpent Bright tampaknya tidak bisa menangkap mereka. Dia juga mencoba untuk bergegas, namun, ia diblokir oleh Han Xiao meskipun ada tembakan keras dari para pemulung. Serpent Bright sangat marah, dan dia mengayunkan palu, akhirnya menghancurkan beberapa mesin. Bum bum bum. Waktu berlalu, dan daya tahan Amphitheater terus menurun. Han Xiao tidak terlalu mempermasalahkan hal ini karena dia telah memastikan untuk membawa cukup suku cadang dan bahan-bahan perbaikan. Dia menempatkan dirinya di depan para pemulung dan memasuki mode pertahanan penuh. Dengan kemampuan pertahanan Amphitheater, ia seperti dinding baja yang tidak tergoyahkan. Bos, waktu hampir habis. Kami tidak bisa mengambil alih ruang kendali utama. Suara Chesoli terdengar sekali lagi. Diam. Serpent Bright semakin marah, dan dia memukul palu di semua tempat. Ketika dia melihat bahwa pakaian Han Xiao sepertinya semakin rusak, dia mulai berpikir bahwa dia sudah hampir bisa mengalahkan lawannya. Bos, tenang. Tujuan kami adalah Godoran. Kami tidak punya banyak waktu tersisa, dan hasil rampasan kapal tidak layak lagi. Mari kita menyerah di ruang kontrol dan mencari Godoran saja. Kami akan dapat memperoleh lebih banyak uang dari klien kami jika kami dapat menyerahkannya kepada Godoran. Petik 2. Bukan binatang buas dan anak buahnya yang mencari target. Mereka sudah mencari setengah kapal, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Godoran. Kapal itu terlalu besar, dan mereka tidak punya cukup orang. Petik 2. Serpent Bright mengutuk dengan marah sebelum mengambil palu dan mundur. Ayo pergi. Jangan pedulikan ruang kontrol lagi. Kami akan pergi menangkap Godoran. Petik 2.
Para pemulung buru-buru mundur, dan Serpent Bright harus menyerah di ruang kontrol yang tepat di depan matanya. Han Xiao akhirnya menyadari tujuan pemulung. Target pemulung adalah Kerlot. Han Xiao merasa harus ada lebih banyak di belakang ini. Kirim pesannya. Rencananya telah berubah. Semua orang sekarang menyerah pada semua tugas lain dan mencari Godoran. Kesoli, bawa Sandra kembali ke kapal kami. Para Sandra ini masih akan bernilai uang tunai. Semuanya, cari targetnya. Petik 2. Melihat bahwa kesempatan mereka untuk menangkap bintang tanduk pendek hampir tidak ada, para pemulung memutuskan untuk mengubah strategi mereka dan pergi untuk target mereka sebagai gantinya. Setelah mereka mencapai target, mereka kemudian bisa melarikan diri dengan kapal pemulung yang masih terbang tepat oleh Southern Star. Setelah memberikan perintahnya, Serpent Bright memelototi Han Xiao, seolah memberitahu Han Xiao bahwa dia membiarkannya pergi kali ini. Pada saat itu, sisi lain dari lorong meledak dalam semburan kuning, dan bayangan tombak menari-nari di udara saat menembus beberapa pemulung. Para pemulung yang tertabrak semuanya jatuh ke tanah. Kerlot akhirnya tiba. Dia memegang tombak pertempuran Godoran di satu tangan sambil memegang perisai energi emas di tangan lainnya, berdiri di jalur pemulung. Dengan Han Xiao di belakang mereka, para pemulung terjepit di antara keduanya. Godoran, Serpent Bright tidak mungkin lebih bahagia. Dia tidak akan pernah mengharapkan mangsa muncul sendirian. Serpent Bright dengan cepat memperhatikan situasi, dan seolah menyadari sesuatu, dia berbalik untuk melihat Han Xiao. Jadi, kamu dengan Godoran. Apakah kamu pikir hanya kalian berdua yang cukup untuk membawa kami? Aku harus berterima kasih dulu karena telah memberikanku targetku di atas piring. Petik 2. Perkembangan ini adalah yang diinginkan oleh Serpent Bright. Dia tidak lagi harus membuang waktu mencari melalui kapal, yang harus dia lakukan hanyalah mengalahkan Godoran dan membawanya bersamanya. Serpent Bright meraung dan berlari ke Kerlot dengan palu perang di tangan. Ledakan. Kerlot mengangkat perisainya untuk memblokir. Namun, ia tampaknya tidak mampu menahan kekuatan kasar Serpent Bright dan harus mengambil beberapa langkah kembali setelah dampak. Sama seperti Serpent Bright akan menindaklanjuti dengan pukulan lain, lebih dari selusin pemain tiba-tiba muncul di belakang Kerlot. Mereka semua dipenuhi energi, dan jelas bahwa mereka semua adalah supers yang siap berperang. Para pemulung tiba-tiba kehilangan keunggulan numerik mereka karena jumlah super dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Ekspresi Serpent Bright mengalami perubahan drastis, karena amarah itu tiba-tiba diganti dengan kejutan dan keputusasaan. Bagaimana ada begitu banyak supers bepergian dengan pesawat ruang angkasa tingkat rendah ini? Para pemulung telah membuat perkiraan kasar tentang kekuatan tempur Southern Star sebelum mereka melakukan penyergapan, dan seharusnya hanya ada beberapa supers kelas C di kapal. Ini karena salah satu dari supers yang lebih kuat biasanya akan bepergian menggunakan kapal mereka sendiri. Bahkan jika mereka ingin menghemat uang, mereka tetap tidak akan pergi untuk transportasi sipil yang murah ini. Sebuah kapal seperti Southern Star seperti bas umum, sedangkan agen perjalanan yang lebih mahal seperti kereta api berkecepatan tinggi. Ksatria Hijau sudah cukup mengejutkan, apalagi kemunculan tiba-tiba kelompok supers kelas C ini. Dari batu manakah supers ini muncul? Mereka bahkan bekerja sama. Benar-benar bencana. Han Xiao terkekeh dan berkata, aku juga punya pelayan. Namun, senyum itu menghilang dari wajahnya saat berikutnya, dan dia berkata dengan suara dingin, pergi. Kelompok Han Xiao dan Kerlot bergegas menuju para pemulung, yang terjebak di lorong, dan memulai pembantaian sepihak. Situasi tiba-tiba berbalik. Cer Astris P. Bos kacau. Kesoli bergidik, seolah embusan angin dingin naik ke punggungnya. Dia saat ini membawa kelompok Sandra kembali ke kapal pemulung. Apa yang kita lakukan sekarang? Kami tidak bisa menyelamatkan bos. Ayo kembali ke kapal kami dulu. Kesoli merasa bahwa segala sesuatu telah keluar dari kendali, dan dia juga sangat khawatir. Satu-satunya kekhawatirannya saat itu adalah kembali ke kapalnya dengan aman. Dia juga tidak benar-benar mengkhianati bosnya karena perintah aslinya adalah untuk mengawal para Sandra kembali ke kapal mereka. Namun, pemikiran untuk memperkuat Serpent Bright tidak pernah terlintas di benaknya. Pemulung adalah kelompok yang egois, dan kesetiaan pada dasarnya tidak ada di antara mereka. Satu-satunya hal yang dipedulikan Kesoli adalah menghindarkan dirinya dari bahaya. Bos ingin aku membawa Sandra kembali ke kapal kami. Bergerak lebih cepat, Kesoli mencoba untuk memburu bawahannya. Tepat ketika dia sampai di tengah-tengah kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap sudut aula utama. Di sudut yang tadinya kosong beberapa saat yang lalu, kini berdiri selusin orang. Hao Tian, Sleepy Inter, Rainy Kim, Bun Hit-dok, dan beberapa pemain lain yang telah berjanji satu sama lain untuk memainkan beberapa galaksi setelah menyelesaikan makan malam telah online bersama. Para pemain terperangah ketika mereka mengambil dalam lingkungan yang berbeda secara drastis. Hei, bagaimana situasinya? Mengapa para penumpang disandera? Siapa orang-orang itu yang mengarahkan senjata ke kita? Mengapa pesawat ruang angkasa bergetar tanpa henti? Bahkan ada suara tembakan dari jauh. Apakah kita sedang diserang?
Para pemulung di aula utama semuanya memiliki lidah diikat ke belakang tenggorokan mereka saat mereka menatap para pendatang baru. Mereka sudah dengan cermat memeriksa semua kamar saat menangkap penumpang. Dari mana orang-orang ini berasal? Apakah mereka hantu? Kedua belah pihak saling menatap dengan mata melebar sesaat. Saat semakin banyak pemulung mengarahkan senjata mereka ke para pemain, Hao Tian dan yang lainnya akhirnya mengerti situasinya. Apa yang masih mereka tunggu? Membunuh. Energi meledak dari kelompok pemain saat mereka melepaskan kemampuan mereka, menghancurkan para pemulung di bawah kaki mereka dalam hitungan detik. Kesoli benar-benar kehilangan ketenangannya. Betapa tercela, kamu bahkan akan melakukan penyergapan. Frenzied Sword dan sekelompok pemain lain berjaga-jaga di pintu teluk peluncuran untuk pot melarikan diri sambil mengobrol satu sama lain karena bosan. Semua orang bertarung sementara kita hanya duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Itu tidak adil, keluh Perfumed Bear. Dia adalah bagian dari terong goreng dengan trio Fish, dan dia adalah anak kecil yang lucu. Misi kami juga sangat penting. Kami menjaga jalan keluar. Frenzied Sword mencoba menghibur kelompok itu, tapi kemudian dia juga berkata dengan depresi, tapi itu agak payah. Petik 2. Sun Eggepelen menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata kepada Frenzied Sword, aku tidak berpikir bahwa kita telah bertemu dengan benar sebelumnya. Kuda hitam Liga Pro dan pugilis mekanis nomor 1 di Tiongkok, itu nama yang cukup kamu miliki. Petik 2. Frenzied Sword merasa sedikit malu dan dengan rendah hati menjawab, kamu tidak perlu terlalu memuji aku. Aku hanya beruntung. Petik 2. Nama-nama besar di kancah esports selalu tertarik bertemu darah baru. Selama mereka memiliki hasil untuk mendukung diri mereka sendiri, tidak masalah jika mereka hanya pendatang baru. Sekelompok orang tampaknya rukun. Setelah beberapa baris bola balik, dan Kingfish Dragon, yang sebagian besar tetap diam, berkata, apakah kamu tertarik untuk menandatangani dengan terong goreng dengan ikan? Frenzied Sword dengan tergesa-gesa memberi isyarat dengan tangannya, aku benar-benar suka terong goreng dengan ikan, tetapi River Valley baik untukku. Mereka bahkan sedang dalam proses membangun tim baru di sekitar aku. Petik 2. Oh, dan Kingfish Dragon menjawab dan kembali untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengobrol sebentar, suara langkah kaki tiba-tiba muncul dari ujung teluk peluncuran. Frenzied Sword dan yang lainnya segera berhenti berbicara dan melihat ke arah sumber jejak. Lerden muncul, dan dia mengerutkan kening pada para pemain. Kamu bukan pemulung. Kamu siapa-siapa? Petik 2. Siapa kamu? Balas Frenzied Sword. Lerden tidak menjawab pertanyaan itu. Dia bisa mengatakan bahwa para pemain bukan pemulung dari peralatan mereka, dan dia tiba-tiba merasa khawatir karena dia tidak tahu apakah mereka teman atau musuh atau mengapa mereka menjaga pot pelarian. Apakah kamu penumpang? Mata Lerden berkedip. Semacam itu. Apakah kamu juga mencoba melarikan diri? Lerden menunjuk ke selusin kapal dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu bersedia membayar, aku berjanji akan melindungimu di jalanmu. Bahkan ketika berada di ambang kematian, Lerden tidak berhenti berpikir untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kami tidak berusaha melarikan diri. Hitam, batuk-batuk, seseorang menyuruh kami untuk mengawasi di sini. Yang lain saat ini melawan para pemulung kembali di kapal, dan semuanya terlihat baik. Kenapa kita harus lari? Petik 2. Masih ada orang yang melawan. Mata Lerden memunculkan keterkejutannya, dan dia bertanya, berapa banyak teman yang kamu miliki? Sekitar 30 atau 40. Lerden berpikir bahwa ruang kontrol utama pasti hilang tanpa dia mempertahankannya. Namun, suara perkelahian dan apa yang baru saja dikatakan oleh kelompok orang ini dengan jelas membuktikan sebaliknya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang berusaha melawan para pemulung. Orang-orang ini tampaknya cukup mampu, dan situasi di ruang kendali utama tampaknya terkendali. Jadi, tidak ada alasan untuk melarikan diri lagi. Aku masih bisa kembali untuk membantu sekarang dan mendapatkan uang dari kapten. Lerden berubah pikiran dan menyerah untuk melarikan diri. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku seorang tentara bayaran. Nama kode aku adalah The Green Knight. Di mana temanmu berkelahi? Aku bisa membantu mereka. Petik 2. Frenzied Sword dan para pemain lain melihat ke sana kemari di antara mereka sejenak sebelum mereka memutuskan untuk menunjukkan di mana yang lain terlibat dalam pertempuran dengan para pemulung. Setelah mendapatkan informasi ini, Lerden berbalik dan bertekad untuk membunuh kembali. Setelah jeritan kesedihan terakhir, Serpent Bright menjadi pemulung terakhir yang berdiri di lorong. Bentuknya yang gemetar dan tubuhnya penuh luka, bersama dengan napasnya yang tidak rata, membuatnya tampak seperti binatang buas di kaki terakhirnya. Terlot bertarung bersama para pemain dan menyingkirkan para pemulung lainnya. Serpent Bright menyadari bahwa situasinya semakin buruk dan memutuskan untuk melepaskan diri dari pertarungan. Namun, Han Xiao tidak pernah memberinya kesempatan. Dalam satu-satu, Han Xiao benar-benar menekan Serpent Bright. Han Xiao mungkin saja menggantungnya dan memukulinya dengan tongkat. Kesehatan Serpent Bright sudah mendekati nol, dan dia hampir tidak bisa mengangkat palu. Masih ingin berjuang.
Suara Han Xiao terdengar di atas komunikator jasnya sementara bola sonik merentang di belakang punggungnya. Terus berjuang, dan kamu pasti sudah mati. Seorang pemimpin pemulung seperti kamu pasti akan memiliki karunia yang layak di kepala kamu. Lepaskan senjata kamu, dan aku akan membiarkan kamu masuk penjara dengan damai. Tidak ada gunanya kehilangan satu atau lebih bagian tubuh sekarang. Petik 2. Misi pemulung untuk menangkap Kerlot telah menarik minat Han Xiao. Pengaruh godoran di klaster bintang Colton sangat besar, dan meskipun godoran acak tidak akan sepadan, Han Xiao percaya bahwa pasti ada motif tersembunyi di balik ini. Bunyi berderang. Serpent Bright membiarkan palu dan membiarkannya jatuh ke lantai. Perubahan berat badan yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan keseimbangan, dan dia juga jatuh ke tanah. Dia kehabisan napas, dan ekspresinya tampak mematikan. Serpent Bright merasa bahwa ini seharusnya cukup untuk menunjukkan penyerahan dirinya. Meskipun Serpent Bright sering menjadi orang yang panas, dia bukan orang bodoh. Setidaknya dia masih hidup di penjara. Serpent Bright benar-benar diikat. Namun, bahkan ketika dalam posisi duduk, tubuh bagian atas pria itu lebih dari 2 meter. Suatu pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Xiao ketika dia melihat ini. Sepertinya orang ini adalah hibrida antara raksasa batu dan manusia. Dengan ukuran tubuh yang sangat besar, itu akan menjadi orang tua manusianya. Terlepas dari jenis ke-4 meter 1N mereka. Han Xiao langsung menekan rem kalau dia tidak sengaja memikirkan beberapa adegan mengerikan. Bukankah orang-orang ini agak terlalu bebas? Itu tidak seperti hubungan sesama jenis. Mereka bahkan bukan spesies yang sama. Tapi siapa aku untuk menganggap bahwa bagian reproduksi melibatkan cinta sejati dan bukan jimat aneh? Dunia ini terlalu menakutkan. Han Xiao menenangkan dirinya dan membuang semua pikiran tidak masuk akal dari benaknya. Katakan, siapa yang mempekerjakanmu? Mengapa kamu mencoba menculik godoran? Petik 2. Serpent Bright mendengus marah sebelum berkata, jangan pernah berpikir bahwa aku akan memberitahumu itu. Mereka yang ada di pekerjaan kita tidak menjual klien kita. Petik 2. Han Xiao tersenyum dengan dingin dan mengancam, meskipun kita bisa mendapatkan hadiah untuk mengembalikanmu, itu tidak berarti bahwa kita harus menyerahkan semuanya sepenuhnya. Beri aku informasi sebelum aku mulai mengambil bagian dari kamu. Petik 2. Klien aku adalah Darkstar, jawab Serpent Bright hampir seketika. Han Xiao menyeringai, seorang pemulung berbicara tentang kesetiaan. Haha. Kerlot, yang berdiri di samping, segera berubah serius. Bintang gelap. Setelah reaksi Kerlot, Han Xiao akhirnya ingat bahwa Darkstar dan Godora adalah musuh bebuyutan. Serpent Bright mulai menjelaskan semuanya dari awal. Darkstar telah membeli godoran berdarah murni secara rahasia. Untuk pengorbanan darah atau sesuatu. Harga awal untuk godoran yang ditangkap sangat tinggi. Kami berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang saleh ketika kami menemukan godoran di atas kapal ruang komersial kelas atas, jadi kami menghubungi Darkstar untuk mendapat uang banyak. Kami menyetujui kesepakatan, dan tugas kami adalah menangkap godoran. Cukup banyak. Petik 2. Godoran berdarah murni sangat tinggi dalam hierarki, dan sebagian besar pengamat godoran akan berkeliling dengan pesawat ruang angkasa mereka sendiri. Kerlot benar-benar sial telah ditemukan oleh sekelompok pemulung acak yang kemudian disewa oleh Darkstar. Han Xiao ingin tertawa dan menangis pada saat yang sama. Jadi, jelas, musuh tidak sedang berburu beberapa penduduk asli seperti mereka. Tingkat keamanan yang rendah di kapal ini memberi para pemulung keberanian untuk bergerak. Inilah sebabnya mengapa Han Xiao ingin bepergian dengan beberapa perusahaan perjalanan kelas atas, tetapi Kerlot terlalu banyak menjadi orang miskin. Uang tidak bisa melakukan segalanya, tetapi orang tidak bisa melakukan apapun tanpa uang. Jadi, ini semua terjadi karena orang miskinmu, keluh Han Xiao. Kerlot merasa sangat dirugikan. Dia sebenarnya dituduh miskin oleh orang yang merampoknya. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Meskipun dia bukan target, dia masih mendapat sedikit bahaya saat ini. Han Xiao berkata dengan suara pelan, Darkstar. Grup ini ada hubungannya dengan bencana mutasi. Tidak pernah terpikir bahwa kami akan segera menghubungi kami. Petik 2. Setelah menyelesaikan bahaya dari ruang kontrol utama, Han Xiao meminta para pemain di sekitarnya untuk menghubungi anggota kelompok mereka yang lain. Komunikasi para pemain melalui antarmuka mereka dapat mengabaikan jangkauan dan hambatan fisik, dan mereka dapat mengetahui situasinya dengan tim lain. SWAT Honstar akan memasuki zona patroli, dan sebagian besar pemulung yang masih hidup mencoba lari kembali ke kapal mereka sendiri. Para pemain dari Dinasti dan Temple of God adalah orang-orang yang telah dikirim untuk mencegat para pelarian, dan sepertinya mereka sedang mengalami pertempuran yang cukup sengit. Kelompok pemulung itu dipimpin oleh salah satu pemimpin pemulung lainnya, dan dia sekuat Serpent Bright, yang pada dasarnya menjadikannya bos mini. Para pemain dari Dinasti dan Kuil Dewa mengalami kesulitan membawanya keluar. Tepat saat Han Xiao hendak berjalan untuk memperkuat para pemain itu, kapten kapal berjalan mendekat. Untunglah, ruang kontrol utama baik-baik saja. Ini semua berkat kamu. Selama kamu berjaga-jaga di sini, kapal ini akan aman. Petik 2.
Han Xiao memotongnya dan berkata, teman-temanku berusaha menghentikan musuh agar melarikan diri. Aku akan membantu. Bodoran ini akan tinggal di sini bersama yang lain untuk melindungi ruang kontrol. Petik 2. Kamu tidak akan tinggal, kapten itu paranoid, dan jelas dari wajahnya bahwa dia tidak ingin Han Xiao pergi. Kamu tidak perlu peduli dengan para pemulung yang sudah melarikan diri. Selama kita baik-baik saja. Petik 2. Kapten sama sekali tidak merasa aman, dan dia sama sekali tidak peduli tentang pemulung yang pergi. Dia hanya ingin Han Xiao tinggal dan melindunginya sehingga dia bisa merasakan rasa aman. Han Xiao juga tidak ingin tinggal. Kemudian, operator di ruang kontrol utama berteriak dengan terkejut, kami berada dalam jangkauan efektif radar energi mata ajaib. Data menunjukkan bahwa ada kantor polisi bodoran di dekatnya. Butuh waktu paling lama 20 menit bagi mereka untuk muncul. Petik 2. Kapten menghela nafas dan mengumumkan kabar baik pada pengumuman publik untuk menenangkan para penumpang. Melihat apa yang terjadi, Han Xiao memberi pesan pada Kerlot dan dibiarkan sendirian untuk membantu. Chesoli panik ketika dia berlari ke pesawat ruang angkasa sendirian karena semua orangnya ditangkap oleh Hao Tian dan yang lainnya. Dia adalah satu-satunya yang melihat situasinya buruk dan berlari secepat yang dia bisa, dan itulah sebabnya dia tidak tertangkap, atau tidak ada yang akan selamat dari serangan itu. Sesampainya di bagian tempat pemulung merapat, dia mendengar suara pertempuran di depan. Chesoli berhenti tiba-tiba dan dengan hati-hati melihat ke depan. Dia melihat sekelompok supers berkelahi dengan para pemulung. Dia mengenali para supers ini, yang merupakan mitra dari Godoran, beberapa pribumi yang sangat kuat. Pertarungan itu intens dan tidak bisa pecah. Kepala suku The Gazars tinggal kembali di pesawat ruang angkasa dengan pasukannya untuk bertarung melawan para pemain dari dinasti dan kuil dewa. Kepala suku The Gazars adalah seorang penyihir burung dengan sayap dan kepala elang. Dia adalah seorang ahli dalam serangan mental, dan dia adalah musuh paling merepotkan yang harus dihadapi para pemain. Para pemain memiliki resistensi rendah terhadap serangan mental, sehingga mereka terus-menerus terpana dalam pertarungan. Dia bisa sendirian menangani semua pemain sendirian. Chesoli berlari dan berteriak, biarkan aku membantu. Para pemulung bergerak untuk membuka jalan. Kepala suku itu berbalik, meraih kerah baju Chesoli, dan menuntut, di mana Sandra itu? Aku tidak memilikinya. Aku tertipu. Petik 2. Kepala suku itu meraung marah. Operasi telah gagal jika mereka tidak menangkap Godoran, dan mereka bahkan tidak mendapatkan Sandra. Selain itu, mereka telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya dan tenaga, bahkan Serpent Bright, bos Bonnie Lesbart, ditangkap. Serpent Bright, itu Beatrice Stark, memanggil kita kembali ketika kita masih belum selesai menyelidiki pesawat ruang angkasa ini. Ini bukan bisnis yang baik. Setelah Bishoof dan anak buahnya kembali, kami akan mundur. Masuk ke dalam, kepala suku menendang Chesoli di pesawat ruang angkasa. Setelah beberapa saat, sekelompok pemulung lain kembali, dan para pemain dari dinasti dan kuil Tuhan berada dalam situasi yang lebih sulit. Kepala suku The Gazars kemudian memerintahkan pasukannya untuk perlahan mundur ke pesawat ruang angkasa dan meninggalkan bintang tanduk pendek. Para pemain tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Kemudian, dari jauh, serangkaian sinar laser terbang dan membunuh sejumlah pemulung. Lerden akhirnya tiba di tempat kejadian. Wajahnya dingin dan tenang. Meskipun lengan mekanik kirinya telah ditembakkan, dia masih memiliki tong rahasia di dekat selangkangannya yang menembakkan sinar laser. Para pemulung dengan cepat berlari ke jembatan dan mencoba untuk kembali ke kapal. Mata Lerden berkedip-kedip lampu hijau, dan dia melepaskan raungan yang dalam. Dia mengusap lengannya dan menciptakan penghalang lampu hijau di depan pintu masuk, menghentikan pemulung masuk. Jangan hanya menatap mereka, menyerang. Aku tidak bisa tahan lama, Lerden berteriak kepada para pemain saat keringat menetes di wajahnya. Setelah pertarungan melawan Serpent Bright, ia telah menggunakan sejumlah besar energi, dan untuk mempertahankan penghalang lampu hijau diperlukan fokus energi oleh pengguna. Jika tidak ada kelompok lain untuk membantu, dia tidak akan menggunakan keterampilan ini. Jika mereka bisa menunda mereka sedikit lebih lama, mereka tidak akan bisa melarikan diri begitu pasukan polisi datang. Ksatria Hijau, kepala suku The Gazars meraung, dan kekuatan psikisnya meledak seolah-olah ada tornado yang berputar di sekujur tubuhnya. Gelombang kekuatan mental yang kuat mengalir menuju Lerden. Lerden batuk ketika darah mulai menetes dari hidungnya. Namun, dia tidak roboh, dan penghalang tetap terjaga. Para pemulung kemudian mencoba menyerang penghalang hijau, tetapi penghalang itu hanya bergetar. Beberapa pemulung menyerbu Lerden. Satu-satunya cara untuk menjatuhkan penghalang adalah dengan menyingkirkan Ksatria Hijau. Para pemain dengan cepat bereaksi dan mencegat para pemulung. Sinar cahaya melesat ke semua tempat, dan suara kehancuran berlanjut. Medan perang berada dalam kekacauan. Chesoli, yang berada di pesawat ruang angkasa, sangat khawatir. Seiring waktu berlalu, dia hanya ingin meninggalkan semua orang dan terbang sendiri. Segera, Han Xiao tiba di tempat kejadian. Setelah melihat-lihat, dia memahami situasinya dan menghasilkan satu solusi sederhana dan brutal, musuh dilakukan untuk salah satu pemimpin suku yang tersingkir. Tukang sihir, levelnya harus lebih rendah dari Serpent Bright, meriam kaca klasik. Petik 2.
Han Xiao memiliki status kecerdasan yang tinggi, jadi daya tahan mentalnya memadai. Pendinginan Flaming Wheel sudah selesai, dan tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan Wrath of Gareth dan menembakkan peluru pertama. Hong! Laras pistol menembakkan sinar. Kepala suku memperhatikan serangan itu dan dengan cepat membangun perisai paranormal. Namun, itu hancur dalam sekejap. Sinar cahaya mengkonsumsi sebagian kecil di samping, dan itu dibakar hitam seperti batu bara. Kekuatan psikis putih di matanya memudar, dan dia pingsan di lantai dan menjerit kesakitan. Serangan ini memicu efek khusus dari Lethal Shot. Tembakan pertama melawan musuh memiliki peluang 12 hingga 25% untuk menghasilkan kerusakan yang sebenarnya. Dalam visi Han Xiao, kesehatan kepala suku meningkat dari 80% menjadi 20%. Dengan serangan yang begitu berat, kepala suku memperoleh status lelah dan lumpuh. Han Xiao mengambil kesempatan itu dan menyerbu ke depan, merobohkan para pemulung di jalan. Di tengah-tengah musuh, Han Xiao mengendalikan kepala suku yang tidak memiliki cara untuk melawan. Serangkaian aksi ini terjadi dalam sekejap dan menjatuhkan musuh yang bermasalah dengan para pemain. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, efisiensi metode ini mengejutkan. Lerden memicingkan matanya dan menatap Han Xiao. Pria yang sangat kuat, dia juga tampaknya menjadi tentara bayaran. Kepala suku sekuat Serpent Bright, tetapi mereka memiliki status yang berbeda. Daya ledak Han Xiao cocok untuk musuh yang meriam kaca. Sebagai perbandingan, itu akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk mengalahkan pejuang seperti Serpent Bright. Selain itu, Han Xiao memicu kerusakan sejati saat ini, jadi dia terlihat sangat kuat. Tanpa kepala suku, kelompok pemulung berubah menjadi kekacauan. Chesoli tidak peduli dengan sisa pemulung dan langsung berbalik ke kursi pilot untuk menyalakan mesin. Chesoli menutup pintu, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara logam terkoyak. Han Xiao berjalan masuk dan melempar Chesoli keluar dari pesawat ruang angkasa. Halo lagi. Han Xiao membuka topengnya dan tersenyum pada Chesoli, tetapi yang bisa dilihat Chesoli hanyalah wajah yang lebih menakutkan daripada harimau, dan perasaan bahaya merayap ke dalam hati ini. Itu kamu. Jangan kamu berani membunuhku. Aku masih punya banyak hal, dan aku tahu banyak intel. Chesoli kehilangan ketenangannya, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia hanya ingin hidup. Bang! Jarum elektromagnetik menembus tengkorak Chesoli dan meledak di belakang kepalanya, menutupi lantai dengan darahnya. Han Xiao meletakkan kembali senapan sniper ghost-nya dan bahkan tidak melirik mayat Chesoli. Dia menoleh ke para pemain dan berkata, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Sisa pemulung tidak memiliki peluang melawan para pemain, dan tidak ada yang lolos. Tiba-tiba, guncangan pesawat ruang angkasa berhenti. Han Xiao melihat keluar jendela dan melihat bahwa pesawat ruang angkasa pemulung telah ditembak jatuh, dan beberapa dari mereka telah melarikan diri. Baru pada saat itulah pertempuran berakhir. Akhirnya berakhir, untungnya semuanya baik-baik saja. Han Xiao menghela nafas. Mengalami musuh di luar angkasa berarti kematian bagi semua orang di pesawat ruang angkasa. Episode ini memang membuat Han Xiao sedikit berkeringat, tapi ini mengingatkannya pada ketegangan yang dia rasakan selama pertempuran ruang angkasa. Setelah tinggal di planet Aquamarine begitu lama, keakraban pertempuran ruang perlahan-lahan kembali kepadanya. Setelah pertempuran, Han Xiao menyimpulkan bahwa ia memanfaatkan kelebihan pemain dan mengendalikan situasi dengan baik. Sekelompok pemain tiba-tiba yang online juga merupakan insiden yang beruntung. Secara keseluruhan, ia menilai dirinya sendiri 82 poin dari 100. Pada saat ini, Han Xiao kemudian memperhatikan Lerden di samping. Melihat tubuh mekanik yang rusak, matanya berkedip-kedip. Tubuh implan mekanik. Ini harusnya merupakan peningkatan kelas, dan ada juga fungsi transformasi. Dengan latar belakang mekaniknya, Han Xiao dengan cepat menganalisis teknologinya. Meskipun Lerden juga tertarik pada Han Xiao, dia agak dingin dan pendiam saat dia berdiri tanpa menunjukkan niat berteman dengan Han Xiao. Sepertinya dia seorang pejuang tunggal, Han Xiao berpikir dalam hati. Dia melihat sel 4-4 ngan Lerden dan tertawa di dalam hatinya. Sudahlah, dia adalah pejuang yang tak tahu malu. Ketika tim patroli Godoran akhirnya tiba dan melayang bersama Southhorn Star, penghalang darurat di sekitar Southhorn Star sudah mati, dan mereka bisa menerima komunikasi lagi. Sebelum misi selesai, tujuan lain muncul, memintanya untuk pergi ke kapten kapal untuk hadiah. Han Xiao datang ke ruang kontrol utama, diikuti oleh semua pemain, dan dia menemukan bahwa kapten sedang menjelaskan kejadian itu kepada tim patroli. Tim patroli menyadari bahwa pemulung sudah dinetralkan, jadi mereka menanyai kapten untuk detailnya. Penyerbuan pemulung hanyalah masalah keamanan kecil, dan karena para penumpang semuanya aman dan sehat, tim patroli hanya perlu melalui beberapa formalitas dan merekam acara ke dalam sistem mereka. Meskipun dia hampir bertemu dengan saudara-saudaranya, Carlo tidak bertindak dan hanya berdiri di samping Han Xiao sambil bermain-main dengan baju besinya. Setelah percakapan mereka melalui tautan komunikasi, Kapten menyiarkan situasi saat ini ke seluruh kapal. Ancaman telah dinetralkan. Aku minta maaf karena menakuti kalian. Southhorn Star sekarang akan langsung menuju ke Jubilee Hope untuk docking dan perbaikan. Petik 2.
Suara-suara perayaan dan teriakan kemudian dapat didengar di seluruh kapal saat para penumpang yang selamat saling berpelukan, senang bahwa mereka masih hidup. Setelah mematikan siaran, kapten berbalik untuk berterima kasih kepada Han Xiao dan para pemainnya. Wajahnya penuh emosi ketika dia bertanya, "Tolong izinkan aku untuk mengucapkan terima kasih yang terdalam. Bisakah aku tahu nama kamu?" Petik 2. Han Xiao. Kapten mengulangi ini pada dirinya sendiri beberapa kali untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Dia yakin bahwa ini bukan nama prajurit yang terkenal atau tentara bayaran. "Aku akan menepati janjiku dan menghargai kalian masing-masing karena melindungi kapal." Lerden, yang berdiri di samping, terbatuk ringan. Kapten ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Ksatria Hijau, kamu juga tidak akan kehilangan hadiahnya." Meskipun Kapten tahu bahwa Lerden telah melarikan diri setengah jalan melalui serangan itu, dia masih berjuang dan berkontribusi untuk kemenangan mereka. Lerden mengangguk. Han Xiao mengangkat alisnya karena nama, Ksatria Hijau, mengingatkannya pada kenangan yang sangat jauh. Dia mengerutkan kening ketika dia mencoba mengingat potongan-potongan informasi dari masa lalunya. Biasanya, detail apapun yang ingin dia ingat akan sering menjadi informasi yang bermakna. "Ksatria Hijau, dari suku Sunil," gumam Han Xiao dengan suara kecil. Suku ini memiliki alur cerita yang cukup. Kapten menghadiahi mereka secara langsung melalui transfer. Semua pemain yang menerima misi bisa mendapatkan potongan. Setelah mereka masing-masing mendaftarkan akun mereka sendiri, mereka masing-masing dapat menerima 1.500 enas dari kapten. Jumlah uang itu hanya sedikit dari pembayaran kerlot selama setengah tahun dan bernilai cukup banyak. Hao Tian dan beberapa pemain lain, bagaimanapun, tidak dapat menerima hadiah karena mereka belum online ketika serangan dimulai dan dengan demikian tidak dapat menerima misi. Mereka sangat frustrasi sehingga orang hampir bisa melihat asap keluar dari kepala mereka. Meskipun South Star relatif rendah, itu masih dimiliki oleh kelompok keuangan. Hadiah ini diambil langsung dari kantong kelompok keuangan. Han Xiao juga menerima tambahan 8.000 enas. Hadiah ekstra ini telah diberikan kepadanya secara pribadi oleh kapten. Tabungan Han Xiao langsung menembus 10.000 enas, dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ini adalah pembayaran pertama yang dia dapatkan setelah datang ke luar angkasa, dan jumlahnya cukup bagus. Dia sekarang memiliki dana awal yang cukup baik. Dia juga senang bahwa para pemain mendapat bayaran karena ini berarti bahwa mereka akhirnya akan dapat berkontribusi pada ekonomi. Yang harus dia lakukan adalah mencari peluang untuk menjual barang-barang kepada mereka, dan enas akan mulai masuk ke rekeningnya. Jika dia adalah satu-satunya yang melakukan misi, dia hanya akan dapat memperoleh jumlah yang tetap. Namun, dengan partisipasi para pemain, jumlah itu berpotensi meningkat beberapa lusin kali. Para pemain itu seperti rekening bank mini Han Xiao. Garis bawah garis bawah garis bawah. Lindungi bintang tanduk pendek selesai. Bantuan kapten selesai. Reputasi area tidak terkunci. Lokasi, Colton Star Cluster, Garton Galaxy. Terkenal, 2. Level, beberapa masa acak. Garis bawah garis bawah garis bawah. Sistem reputasi area adalah fitur baru yang bisa dibuka oleh pemain setelah menjelajah ke luar angkasa. Alam semesta luas, dan dari berpartisipasi dalam semua jenis kegiatan dan misi, orang bisa mendapatkan prestasi serta terkenal di daerah mereka. Poin reputasi seseorang di daerah itu terkait langsung dengan status legenda seseorang. Mendapatkan poin reputasi adalah hal yang harus dilakukan untuk menjadi legenda di luar angkasa. Semakin besar area, semakin sulit untuk memperoleh renown. Melindungi bintang tanduk pendek telah membantu Han Xiao membangun kesan yang baik dengan kelompok keuangan pendukung kapal, yang memungkinkannya untuk ditulis ke dalam catatan mereka. Poin renew area berguna. Setiap kali seseorang berinteraksi dengan faksi-faksi yang berbeda dan mencoba menerima misi dari mereka, jumlah atau tingkat misi yang dapat diterima serta ganjaran seringkali tergantung pada kemasyhuran seseorang. Sistem reputasi adalah fitur penting, dan para pemain di masa lalu Han Xiao seringkali rela melakukan apa saja untuk mendapatkan renown. Salah satu pekerjaan sampingan Han Xiao di kehidupan masa lalunya sebenarnya untuk menggiling renown untuk orang lain. Namun, sebagian besar kliennya tidak tahu bahwa moto kerjanya adalah melanggar lebih mudah daripada membangun. Setiap kali dia selesai dengan pekerjaan, meskipun karakter kliennya akan memiliki jumlah renown yang cukup besar di daerah itu, mereka juga akan memiliki karunia pada mereka dan diburu oleh setengah pasukan daerah. Tentu saja, dia tidak menawarkan pengembalian. Setelah menerima potongan hadiahnya, Lerden akan berbalik dan pergi, tetapi mata Han Xiao bersinar, dan dia mengambil langkah besar, menghalangi Lerden. "Ada apa?" Lerden berhenti. Han Xiao telah membuat kesan yang mendalam padanya, dan dia agak khawatir mengapa yang lain akan mencoba menghentikannya. Mata Han Xiao melesat ke sekeliling sebelum dia terbatuk dan berkata, "Aku menangkap pemimpin burung tanpa tulang, Serpent Bright, dan akan segera dalam perjalanan untuk mengembalikan hadiahnya. Namun, sepertinya aku harus pergi ke galaksi yang jauh untuk itu. Aku benar-benar tidak ingin pergi sejauh itu sekarang. Bagaimana kalau aku menjual hadiah ini kepada kamu?" Petik 2.
Lerden berhenti sejenak sebelum menjawab, tentu, tidak apa-apa. Karunia ular adalah 3.500 enas. Kamu dapat mentransfer uang. Petik 2. Lerden mengerutkan kening. Kamu tidak mengharapkan aku membayar kamu secara penuh, bukan? Akan diperlukan biaya yang cukup besar untuk melakukan perjalanan ke galaksi lain. Mengapa aku melakukan ini jika tidak ada untungnya bagi aku? Petik 2. Berapa yang ingin kamu bayar? 1.500. Kenapa kamu tidak merampok toko saja? Han Xiao mencium sesuatu. Baunya seperti seseorang yang miliknya sendiri. Matanya langsung fokus, dan dia berkata perlahan, 3.000. 1.800. Setidaknya 2.900. 2.000. Keduanya bola-balik untuk beberapa saat. Lerden nyaris tidak bergerak ketika datang ke uang, dan dia tidak mau melepaskan bahkan keuntungan terkecil sekalipun. Meskipun dia terlihat seperti orang yang dingin, dia sekarang berdebat sampai wajahnya memerah demi beberapa ratus enas. Setelah berdebat dengan baik setengah hari, keduanya akhirnya sepakat pada harga. Lerden akan membayar 2.501 enas dengan imbalan Serpent Bright. Han Xiao menganggap itu sebagai kemenangannya untuk 1 ekstra enas. Setelah membuat kesepakatan, Han Xiao merasa agak dekat dengan Lerden. Matanya berkedip dan bertanya, apakah kamu tahu alasan di balik serangan ini? Lerden menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi sepertinya kamu melakukannya. Han Xiao tersenyum tipis sambil menatap wajah Lerden ketika dia menjelaskan, kelompok pemulung ini dibayar untuk bertindak atas nama Darkstar. Mereka diperintahkan untuk menangkap bodoran itu di sana. Sungguh sial, kan? Petik 2. Ketika Lerden mendengar Darkstar, murid-muridnya langsung berkontraksi, dan matanya memancarkan rasa sakit dan kebencian, seolah-olah dia tiba-tiba teringat kenangan menyakitkan dari masa lalu. Oh, aku mengerti. Lerden akhirnya menarik napas dalam dan tenang. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan ekspresi tanpa emosi. Han Xiao terkekeh dan menunjuk ke baju besi Lerden. Aku seorang mekanik. Jika kamu tidak keberatan, aku dapat melakukan beberapa perbaikan untuk kamu. Petik 2. Lerden berhenti di jalurnya dan bertanya, gratis. Hehe, kita belum sedekat itu, tapi aku hanya perlu sedikit biaya untuk itu. Aku akan memperbaiki peralatan kamu untuk 5 enas. Petik 2. Kalau begitu tidak apa-apa, senang bertemu denganmu. Sampai jumpa. Petik 2. Dia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Han Xiao merasa tak berdaya dan mendecakkan lidahnya. Bahkan tidak akan menghabiskan 5 enas. Sangat pelit. Petik 2. Kerlap berjalan ke sisinya dan mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Mendesah. Dia salah satu dari Sunils, kan? Keserakahannya bisa dimengerti. Petik 2. Aku tahu. Han Xiao mengangguk dan membuat beberapa perhitungan dalam benaknya. Dia telah memulai percakapan dengan Lerden dengan sengaja. Selain membalikkan Serpent Bright, dia juga ingin memperkenalkan dirinya kepada Lerden. Dia bisa membuat rencana baru dari percakapan mereka. Suku Sunil adalah suku yang hidup di galaksi Garton. Mereka memiliki alur cerita yang luar biasa. Meskipun seharusnya hanya tersedia dalam versi yang lebih baru, Han Xiao dapat mengkonfirmasi bahwa alur cerita sudah berlaku dari percakapan sebelumnya dengan Lerden. Dia ingat bahwa Sunil Storyland akan menawarkan kesempatan untuk mendapatkan subkelas yang sangat langka. Han Xiao saat ini macet karena persyaratan perubahan kelas dan membutuhkan subkelas baru. Apalagi alur cerita ini punya karakter utama yang cukup penting. Han Xiao sangat tertarik pada karakter utama yang penting, dan karakter utama khusus ini sangat penting untuk langkah selanjutnya dari rencananya. Alasan untuk menjelajah bintang-bintang pada dasarnya untuk menjadi lebih kuat. Itu, ditambah dengan karakter utama yang penting, membuat Han Xiao percaya bahwa jalan cerita akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Selain itu, Sunils memiliki latar belakang yang cukup untuk mereka. Mereka adalah peradaban kecil di galaksi Garton. Meskipun mereka mulai sebagai orang yang agak damai yang menjalani kehidupan yang memuaskan, suatu hari, Darkstar memulai invasi dalam skala besar yang menghancurkan planet-planet rumah mereka. Para penyintas peradaban Sunil bermigrasi sampai mereka akhirnya menerima perlindungan Godoran. Mereka diberi sebidang tanah di beberapa planet terpencil acak dan diizinkan untuk hidup. Tapi, nyaris saja. Peradaban mereka sangat menderita dari perang dan migrasi, dan itu berada di ambang kehancuran. Inilah sebabnya mengapa Lerden sangat marah karena hanya menyebutkan Darkstar. Kebencian yang Sunils miliki terhadap Darkstar adalah kebencian yang muncul dari hampir punahnya seluruh ras mereka. Setelah serangan pemulung, South Horn Star langsung menuju Jubilee Hope tanpa berhenti. Setelah beberapa hari, sebuah benteng besar yang melayang di angkasa muncul di luar jendela kapal mereka. Jubilee Hope tampak seperti sesuatu yang langsung dari film fiksi ilmiah, dengan struktur baja futuristik yang menonjol di latar belakang bintang-bintang jauh yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak menakutkan sekaligus misterius. Pesawat ruang angkasa datang dan pergi melalui dok dengan cara yang tak henti-hentinya, dan mesin besar mereka meninggalkan garis cahaya multiwarna di ruang angkasa. Ribuan garis ini mengelilingi stasiun ruang angkasa, dan meskipun tidak ada suara di ruang angkasa, seolah-olah sebuah pertunjukan kembang api yang luar biasa sedang diadakan. Begitulah keindahan peradaban.
Setelah menyalakan saluran komunikasi mereka mulai menerima sinyal dari sumber yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kapal ruang angkasa sedang dalam proses mendapatkan masuk ke hub, dan suara-suara dari semua bahasa dan aksen yang dicampur dengan suara robot membentuk hiruk-pikuk suara yang unik. Hub yang ramai sangat kontras dengan kesunyian ruang. Southbound Star mulai memperlambat kecepatannya saat mendekati Jubilee Hub. Stasiun ruang angkasa tumbuh lebih besar dan lebih besar di jendela kapal mereka sebelum segera mengambil keseluruhan pandangan mereka. Pada saat itulah orang-orang di atas kapal akhirnya menyadari skala dari benteng luar angkasa raksasa ini. Southbound Star, yang hanya sebanding dengan kota kecil dalam ukuran, seperti kacang polong kecil di sebelah semangka ketika diletakkan di sebelah Jubilee Hub. Para pemain, yang belum pernah melihat ini sebelumnya, terlihat kagum di wajah mereka. Mereka terkejut sampai ke inti. Seseorang akan benar-benar merasa tidak penting ketika berada di depan stasiun ruang angkasa seperti itu. Jadi, sangat besar. Pada dasarnya ini adalah planet kecil. Jadi, ini adalah galaksi. Para pemain tidak bisa menahan kegembiraan mereka, dan segera, mereka bahkan jatuh cinta dengan pemandangan di depan mereka. Bintang-bintang yang berkilauan di ruang angkasa akan tetap menjadi keajaiban bagi semua yang menatap langit mereka. Para pemain tidak berbeda. Bun Hit-dog memastikan untuk merekam semuanya, dan dia benci kalau dia tidak bisa menggunakan lebih banyak kamera untuk mengabadikan momen ini. Han Xiao, di sisi lain, tetap tenang saat dia mengelus dagunya. Kilau di matanya menunjukkan bahwa ia sedang berpikir keras. Memasuki hub Jubilee adalah langkah pertama dalam perjalanan mereka di luar angkasa. Jubilee Hub adalah titik tengah, hub besar di mana kekuatan yang tak terhitung berinteraksi satu sama lain setiap hari. Informasi dari seluruh Colton Star Cluster melewati hub. Ini pada dasarnya dapat diperlakukan sebagai kota utama, karena menawarkan banyak fitur seperti kamar untuk disewa. Bagi Han Xiao, Jubilee Hub akan menjadi tempat penting untuk bagian pertama rencananya. Sebagian besar kegiatan masa depannya akan dimulai dari hub. Jika dia memetakan pergerakan masa depannya di Colton Star Cluster, itu akan terlihat seperti jaring laba-laba dengan Jubilee Hub di tengah. Han Xiao percaya bahwa tujuan paling penting saat ini adalah membuat terobosan dalam kekuatannya. LV-70 tidak berarti apa-apa di luar angkasa. Dia sudah memiliki jumlah pengalaman astronomi, 27 juta. Jadi, yang harus dia lakukan adalah menemukan cara untuk mengubah semua pengalaman itu menjadi kekuatan tempur yang sebenarnya. Dengan kata lain, dia perlu melengkapi persyaratan perubahan kelasnya, menemukan subkelas, dan mencari pengetahuan lanjutan. Jubilee Hub adalah tempat yang tepat untuk bertukar pengetahuan tingkat lanjut. Enas yang telah dia dapatkan sebelumnya akan segera digunakan. Han Xiao saat ini sudah memiliki 2 buah pengetahuan tingkat lanjut, dan ia membutuhkan total 5 perubahan kelas. Namun, berdasarkan ingatannya, enas yang dia miliki tidak cukup. Pengetahuan lanjutan selalu mahal untuk diperoleh. Namun, dibandingkan dengan planet Aquamarine, proses memperoleh pengetahuan lanjutan 10 kali lebih mudah. Selama dia punya cukup uang, dia bahkan tidak perlu khawatir menjalin hubungan baik dengan pembeli. Menghasilkan uang adalah tujuan penting. Saat itu, suara kapten terdengar di atas sistem siaran kapal. Kami akan masuk dan berlabuh di pelabuhan 273. Semua penumpang, silakan menuju ke area tunggu di dekat jembatan kapal untuk menunggu pendaratan. Izinkan aku untuk sekali lagi menyatakan terima kasih karena telah memilih perusahaan perjalanan kami serta permintaan maaf terdalam aku atas kejadian sebelumnya. Terima kasih atas kerjasama kamu di kapal. Petik 2. Southbound Star memasuki area docking besar, dan bagian bawah kapal terkunci ke rel docking. Setelah kapal diamankan, gerbang logam pelabuhan dibuka, dan kapal dituntun di rel sebelum gerbang ditutup kembali. Para penumpang di pesawat ruang angkasa kemudian menuju ke jembatan untuk menunggu turun saat membawa barang bawaan mereka. Para pemain semuanya membawa kotak materi Han Xiao. Bungkusan besar bahan dan peralatan tampak agak mencurigakan dan dengan mudah menarik perhatian para pengunjung di sekitarnya. Namun, para penumpang semua tahu bahwa Han Xiao adalah orang yang telah melindungi kapal dari para pemulung, dan mereka memandang kelompok Han Xiao dengan kebaikan di mata mereka. Bukannya Han Xiao dan para pemain mengerti seperti apa ekspresi yang baik akan terlihat ketika itu pada wajah pada spesies lain. Bagi para pemain, penampilan hangat ini sama bagusnya dengan tatapan yang mengancam, dan mereka terus-menerus merasa khawatir untuk hidup mereka sendiri. Aku akhirnya bebas, terlihat emosional ketika dia mengulurkan tangannya, seolah mencoba merangkul langit. Tenang, bukannya aku memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak menyiksamu, Han Xiao meliriknya sebelum berkata, kamu bahkan mendapat 1.500 enas karena aku. Aku merasa kamu seharusnya berterima kasih padaku. Petik 2. Aku akan, jika kamu mengembalikan peralatanku padaku. Wow, kenapa berisik sekali di sini? Maaf, apa yang kamu katakan? Petik 2. Terlot merasa tak berdaya tentang ini. Dia tahu Han Xiao cukup baik bahwa mungkin hanya jika Dewa Gal sendiri muncul akan Han Xiao bersedia memberikan kembali apa yang telah diambilnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjadi serius. Aku harus kembali bekerja, dan aku harus menyerahkan laporan. Aku tidak akan kembali pada janji kami,
dan aku akan pastikan untuk tidak mengganggu kamu dengan laporan aku. Bahkan jika kamu tidak mempercayai kata-kata aku, kamu harus menyadari bahwa karena sifat berbahaya dari pekerjaan pengamat, apa yang kamu lakukan hampir tidak cukup untuk menjamin hadiah di kepala kamu. Kamu dapat yakin bahwa tidak ada yang akan menyusahkan kamu karena ini. Petik 2. Kedengarannya bagus. Han Xiao terkekeh sambil diam-diam meletakkan senjatanya. Aku akan menganggapnya sebagai kesialanku untuk bertemu denganmu, kata Kerlot sedih. Tapi aku cukup senang, jawab Han Xiao dengan gembira. Pesawat ruang angkasa itu bergetar sekali sebelum akhirnya berhenti. Pintu keluar perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan platform putih di depan mereka. Dermaga itu sebesar alun-alun kota, dan ada lampu-lampu terang di semua tempat. Langit-langit harus setinggi setidaknya beberapa ratus meter untuk dapat memuat seluruh bintang tanduk pendek di dalamnya. Di ujung platform adalah pintu masuk ke stasiun ruang angkasa. Ketika Han Xiao membawa para pemain keluar dari kapal, dia bisa melihat sekilas Warden, yang buru-buru menyeret hadiahnya dan berjalan di depan kelompok. Setelah serangan itu, Han Xiao tidak mendapatkan kesempatan lain untuk berbicara dengan Warden, dan hubungan mereka tidak berkembang lebih jauh, tapi itu baik-baik saja untuk Han Xiao. Kita harus bisa bertemu lagi selama aku berinteraksi dengan Sunil Storyland. Setelah berjalan melalui lorong panjang yang berliku, mereka akhirnya tiba di dalam Jubilee Hub, dan ruang di sekitar mereka tiba-tiba terbuka. Mereka saat ini berada di pusat hub stasiun ruang angkasa. Namun, meskipun itu disebut pusat, tempat itu lebih seperti sebuah kota dan panjangnya puluhan kilometer. Di tepi hub center ada jendela Prancis besar melengkung yang melaluinya mereka bisa melihat luasnya ruang di luar. Kelompok itu masuk melalui pintu masuk dekat jendela Prancis. Langit-langit pusat hub juga sangat tinggi, dan puncaknya lebih dari 1000 meter dari tempat mereka berdiri. Di bagian paling tengah adalah menara putih yang dibangun tepat melalui langit-langit. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi menara ini, membentuk cincin di atas cincin struktur. Semua bangunan dibangun dengan desain yang sangat berbeda, dan masing-masing bangunan membutuhkan ruang yang luas. Setiap lantai adalah platform besar sendiri, dibangun dengan segala macam fasilitas dan area. Ada juga jembatan yang menghubungkan gedung-gedung tinggi ini satu sama lain. Banyaknya jembatan dan jalan setapak di antara bangunan membentuk megastruktur seperti labirin, sementara banyak kendaraan angkutan udara umum melesat melalui ruang terbuka. Tanah itu juga dihiasi dengan berbagai infrastruktur besar seperti pusat kebugaran, teater, dan taman umum. Ini adalah tempat di mana banyak spesies berbeda berinteraksi satu sama lain. Transportasi dapat terlihat terbang di udara setiap saat. Para pemain hampir merasa seperti ini terlalu banyak untuk bisa diterima oleh mata mereka. Rasanya seperti mereka telah memasuki dunia yang tidak terbayangkan, dan segala sesuatu yang hanya menjadi bagian dari imajinasi mereka di masa lalu telah menjadi kenyataan. Pada dasarnya, mereka terdiam dan sangat bersemangat. Pusat hub menawarkan banyak fitur. Ingatan Han Xiao mulai kembali padanya. Ini dapat dibagi menjadi sekitar 10 area, dan ada semua jenis restoran, toko peralatan, dan pusat hiburan seperti bar dan trek balap dari semua jenis spesies. Ada juga tempat pelatihan yang dirancang untuk supers, yang menawarkan ruang pelatihan gravitasi, simulator tempur, ruang meditasi, bengkel mekanik, serta kantor yang menawarkan pekerjaan dan pekerjaan untuk supers. Ada entitas kuat seperti aliansi mercenari dan organisasi mage, ada juga kelompok keuangan dan kekuatan lain yang tertarik untuk merekrut supers. Ada juga pusat perdagangan, yang memungkinkan seseorang untuk berdagang dengan orang-orang dari seluruh klaster, dan ada juga galangan kapal yang berspesialisasi dalam membangun dan memperbaiki pesawat ruang angkasa. Pada dasarnya, tempat ini akan dapat memenuhi semua kebutuhannya untuk sementara waktu. Jubilee Hub akan menjadi pangkalan jangka panjang untuk rencananya di masa depan.